Ayen menceritakan bahwa sejak 2 tahun lalu, sejak Fikri melawan Madam Delapan Kaki, Kamus Morge terus datang mencari keberadaannya, menelusuri hutan lebat ini. Ayen yakin tujuannya adalah Fikri, jadi Ayen menanyakan apakah Fikri akan pergi menemui Kamus Morge. Ayen takut Fikri kecewa kepadanya karena telah menyembunyikan fakta ini. Takut jika Fikri akan pergi, Ayen berpikiran untuk mencegah kepergian Fikri dengan menggunakan hukum di sukunya. Fikri memberikan jawaban yang tegas. Dia tidak akan kembali ke tempat asalnya saat ini. Ayen mempertegas apakah Fikri yakin dengan pilihannya. Fikri memastikan bahwa dia tidak akan kemana-mana. Wajah Ayen bercahaya. Betapa senangnya mendengar jawaban Fikri. Memeluk serigalanya, mengungkapkan kegembiraannya. Fikri merasa yakin bahwa pihak keluarganya tak mengetahui bahwa dia masih hidup. Fikri akan kembali setelah berhasil menyempurnakan kekuatannya, yang pasti tak akan diketahui oleh Hugo. Fikri juga merasa heran kenapa Kamus Morge melakukan pencariannya. Apakah ini bagian dari hubungan diplomatik kedua keluarga? Melihat klan Baskerville yang memberikan izin pada klan Morge, ini berarti aliansi mereka masih kuat. Apakah pengorbanan Fikri membuat kedua keluarga semakin dekat? Fikri ingin segera menyelidiki apa yang telah terjadi di wilayah kekaisaran. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan seekor ikan yang melompat keluar dari dalam sungai. Ikan itu terdampar di dekat Fikri dan Ayen. Kondisinya juga tengah sekarat. Ayen memberitahukan bahwa ikan langfish yang melompat keluar sungai adalah pertanda musim hujan segera tiba. Dan melihat dari ukurannya, musim hujan tahun ini akan berlangsung lama. Fikri menemukan sebuah tombak yang menembus badan dari langfish. Memuaskan rasa ingin tahunya, Fikri membelah langfish dengan goloknya. Terlihatlah tulang belulang manusia yang telah tercerna oleh langfish. Ayen mengenali korban itu yang diduganya berasal dari suku Rokoko, yang masih memberikan perlawanan saat telah dimangsa. Langfish adalah jenis monster bodoh yang memakan mayat, jadi hal ini sedikit menyimpang dari kebiasaannya. Fikri menduga bahwa korban mungkin sudah melemah sebelum dimangsa. Fikri meyakini pasti sedang terjadi sesuatu yang buruk di suku Rokoko, dan mereka sepakat untuk memeriksanya. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka disajikan pemandangan yang tidak mengenakan. Kumpulan jenazah dari suku Rokoko yang terbaring di atas tanah dengan bercak merah di tubuh mereka. Fikri memeriksa dari dekat, bercak merah, dan ada bekas muntahan serta diare. Fikri takut ini seperti yang dibayangkannya. Ayen memintanya untuk melihat ke arah yang ditunjuknya. Sudah menjelang malam hari, tapi tak ada tanda api dari desa Rokoko. Hingga malam harinya, desa Rokoko seperti tak memiliki kehidupan. Suasananya begitu sunyi dan mencekam. Fikri dan Ayen sedang memeriksa, tapi tak menemukan satupun manusia di sana. Melihat rumput liar yang telah tinggi, Fikri menebak bahwa tempat ini telah ditinggalkan cukup lama. Ayen bertanya apakah warga suku Rokoko pindah ke tempat lain. Ayen membuka tirai sebuah pondokan. Dari dalamnya, keluarlah lalat-lalat hijau dalam jumlah banyak yang mengagetkan. Ayen menemukan mayat di dalam pondokan. Tapi Fikri juga menemukan mayat lainnya. Terdapat bercak merah di sekujur tubuh para mayat yang ada. Fikri ingat di masa lalu ada epidemik yang menyebar ke seluruh wilayah hutan dalam sekitaran waktu ini. Dikenal dengan nama Red Death, penyakit menular yang menewaskan hampir semua warga suku Barbarian. Bercak merah di tubuh disertai dengan muntah dan diare, menjadi pandemi yang menyebar dengan cepat hingga ke perbatasan kekaisaran. Ayen ketakutan, meminta untuk segera meninggalkan tempat itu, meyakini ini adalah kutukan dewa. Tapi Fikri menenangkannya dan menjelaskan bahwa ini adalah penyakit menular. Melihat dari jumlah korban, Fikri yakin masih ada yang selamat. Kemungkinan mereka pindah ke tempat yang lebih aman dan meninggalkan yang terjangkit. Fikri meminta Ayen untuk pergi ke tempat yang aman, sementara dia akan memeriksa lebih lanjut. Ayen masih yakin bahwa ini adalah kutukan. Rokoko pasti mempraktekkan ilmu sihir berbahaya. Dan juga merasa lelah kenapa Fikri tak mengerti akan dirinya. Ayen tiba-tiba terjatuh dan berteriak kutukan.
melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Seorang anak kecil, Ayen berteriak bahwa pasti itu adalah anak terkutuk. Ayen mengajak Fikri untuk segera pergi dari sana. Ayen juga berpura-pura kakinya kram. Fikri mengabaikan semua protesnya dan mendekati anak kecil tadi. Melihatnya dari dekat, Fikri memastikan bahwa anak itu bukan berasal dari suku Rokoko. Usianya sekitar 5 tahun. Fikri juga melihat tumbukan batu yang menandakan makam seseorang. Sepertinya anak kecil itu baru saja kehilangan anggota keluarganya. Anak kecil itu bernama Pomerian. Mendengar namanya, Fikri yakin dia berasal dari kekaisaran yang ditangkap suku Rokoko. Tapi saat nama lengkap anak kecil itu terucapkan, membuat Fikri seketika jantungan. Bermata merah, anak kecil ini bernama lengkap Pomerian La Baskerville. Ada 3 nama tengah di klan Baskerville. Nama tengah Van diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga cabang. Nama tengah Le diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga utama. Meski jarang digunakan, tapi nama tengah La diberikan kepada wanita yang berasal dari keluarga utama. Fikri masih dalam keterkejutannya karena tak banyak orang yang memiliki nama tengah La di keluarganya. Ayen memintanya untuk memastikan sesuatu. Kalung yang digunakan Pomerian memiliki lambang dari klan Baskerville. Fikri segera memeriksanya dengan paksa. Dan itu adalah sebuah leontin dengan foto di dalamnya. Foto Hugo bersama istri dan anaknya, foto keluarga. Pomerian ketakutan melihat sikap kasarnya Fikri. Ditambah lagi, Fikri bertanya dengan nada dan ekspresi menakutkan. Siapa yang ada di foto itu? Apa hubungannya dengan Pomerian? Pomerian gemetar ketakutan. Ayen meminta Fikri untuk lebih tenang. Tak mungkin seorang anak akan menjawab jika ditanya seperti itu. Bertanyalah sambil tersenyum. Fikri sadar bahwa dia terbawa emosi. Foto Hugo benar-benar membuatnya terkejut. Dan Pomerian tak ada hubungannya atas hal itu. Sambil tersenyum dan memasang wajah ramah, Fikri mengulangi pertanyaannya. Siapa yang ada di dalam foto itu? Ayen malah merasa aneh, tak menyangka jika Fikri bisa tersenyum begitu. Pomerian menjelaskan bahwa yang ada di fotonya adalah kakek, nenek, dan ibunya. Fikri terkejut mendengarnya, dan cerita yang disampaikan oleh Barrymore benar adanya. Sesaat setelah menemui Hugo sebelum diutus ke perbatasan, Barrymore bercerita bahwa dulunya Hugo adalah tipe pribadi yang penyayang dan baik hatinya. Saat itu Fikri tak bisa mempercayai. Hugo sangat mencintai istri pertamanya, Lady Roxana, dan sangat perhatian. Hingga akhirnya Lady Roxana meninggal akibat sakit. Lalu kemudian anak perempuan tercintanya bersama Lady Roxana, Putri Penelope, diculik oleh suku Barbarian. Hal inilah yang menjadi titik balik perubahan Hugo. Hugo bergerak cepat dan mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan Putri Penelope, meminta pada kekaisaran agar dirinya dipindahkan ke perbatasan. Hingga akhirnya kediaman keluarga Baskerville berada di tempatnya sekarang. Tak peduli sebanyak apa pasukan pemburu yang dikirimnya, tak sekalipun bisa menemukan jejak dari Putri Penelope. Tanpa bisa mengkonfirmasi keadaan Putri Penelope, Hugo semakin terpuruk dan membuat dirinya kehilangan rasa kemanusiaan. Kemarahan Hugo pada suku Barbarian meningkat drastis hingga ke tahap kegilaan. Hugo menjadi mesin pembunuh berdarah dingin hanya untuk menghancurkan suku Barbarian dan monster demonik. Fikri tak mempercayai cerita Barrymore sebelumnya dan memilih mengabaikannya. Tapi sekarang bukti nyata tepat berada di hadapannya. Fikri meyakini bahwa Pomerian adalah anak dari Penelope dan cucu dari Hugo. Hugo saat ini memperlakukan anak-anaknya sebagai alat untuk membasmi suku Barbarian. Tapi bagaimana reaksinya melihat sang cucu yang memiliki darah Barbarian dalam dirinya? Fikri mengetahui bahwa Pomerian pasti mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan di suku Rokoko. Jadi dia mengajaknya untuk ikut bersama. Pomerian memperhatikan Fikri dan melihat bahwa mata dan warna rambut mereka sama. Fikri meminta Pomerian untuk memanggilnya paman. Pomerian melihat ke arah makam di belakangnya. Dia sedikit meragukan hal ini. Teringat pesan terakhir ibunya, jika bertemu seseorang dengan mata berwarna merah,
Tolong ikuti orang itu." Pomerian setuju untuk ikut bersama Fikri. Sebuah takdir tak terduga yang mempertemukan kedua keturunan Baskerville yang tersesat di dalam hutan. Sin kembali ke tenda Fikri di suku Balak. Pomerian bertanya kemana pamannya akan pergi. Fikri ingin mendatangi pertemuan. Kepala desa memanggilnya. Pomerian berlari meminta Fikri membawanya. Fikri cukup senang Pomerian terbuka pada dirinya, meski merasakan lelah yang sangat saat menjaga anak kecil. Karena tak punya pilihan, Fikri pun membawa Pomerian, membuat sebuah gendongan agar Pomerian bisa tetap nyaman. Fikri tak mau Pomerian tumbuh besar di suku Balak, tapi dia juga tak ingin Pomerian berada di bawah pengawasan Hugo. Fikri mencari tempat yang cocok untuk pertumbuhan Pomerian. Sepertinya dia akan meminta bantuan Chihuahua untuk menjaga Pomerian. Berpikir untuk meninggalkan hutan dan berkunjung ke kota. Berpindah ke balai desa suku Barbarian. Night Fox telah menerima laporan bahwa ada wabah yang sedang terjadi. Dengan musim hujan yang akan segera tiba, jika wabah ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Kakek Saman membantahnya. Dia menegaskan bahwa itu bukanlah wabah penyakit melainkan kutukan. Dengan memberikan sebuah persembahan yang besar, mereka bisa memperbaiki kerusakan akibat kutukan. Ayan membantah, meminta semua orang untuk meninggalkan desa dan berpindah ke tempat yang lebih aman. Kelompok tetua desa menolaknya dengan keras. Mereka tak mau meninggalkan tempat suci tempat leluhur mereka berada. Ini adalah wilayah suku Balak yang telah ditempati selama 200 tahun terakhir. Dibantah lagi oleh para pemuda, jika wabahnya dibiarkan saja, maka bisa membunuh semua anak-anak. Benih masa depan akan menghilang dan tak akan ada lagi penerus di masa depan. Terjadi perdebatan sengit, adu argumen terus berlanjut antara kedua kubu. Night Fox tak memberikan tanggapan. Meski diminta untuk membuat keputusan, Night Fox masih tak menemukan solusi yang tepat untuk masalahnya ini. Fikri masih mengamati dengan tenang, sementara Pomerian tertidur dengan lelapnya. Wabah ini dikenal dengan nama Red Death, sama mematikannya dengan Black Death, yang pernah menyebabkan kerusakan permanen di kekaisaran di kehidupan Fikri sebelumnya. Alasan kekaisaran bisa bertahan karena adanya Camus Morgue yang menciptakan dinding api untuk menghentikan penyebaran. Dan Saintes Dolores yang berasal dari Klein Divine Holy Quo Vadis menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan para korban. Sebagian besar warga suku Barbarian yang mendiami Gunung Lerok et Lenoir menjadi korban tak selamat serta membawa keuntungan bagi klan Baskerville. Karena menghilangnya suku Barbarian yang punya peran vital menjaga ekosistem gunung dan hutan lebat, membuat monster demonik berkembang biak dengan cepat, menyebabkan terjadinya serangan monster yang memakan banyak korban jiwa. Klan Baskerville yang menjaga perbatasan diminta oleh pihak kekaisaran untuk membersihkan para monster. Pada akhirnya, misi yang diberikan pun berhasil diselesaikan dengan baik, membuat pengaruh politik Hugo menjadi semakin meningkat karena hal ini. Fikri mengangkat tangannya, membuat Night Fox yang sedang mumet mendapatkan sedikit harapan. Fikri menjelaskan bahwa dia tahu cara menghentikan wabah Red Death. Saatnya bagi bocah ajaib untuk tampil. Fikri melakukan uji coba dengan menggunakan goblin sebagai objek. Dengan menggantung goblin dan merendamnya ke dalam sebuah bak berisi air. Setelah beberapa saat, goblin itu terkena wabah Red Death. Bercak merah muncul di sekujur tubuhnya. Semua goblin yang dicemplungkan ke dalam air dipastikan positif terkena wabah. Kecurigaan Fikri benar adanya jika wabah ini menyebar melalui air. Air yang tercemar adalah pusat dari wabah, tapi setelah direbus hingga mendidih, air menjadi aman untuk dikonsumsi. Ayen langsung segera mencoba teori Fikri dengan memasukkan goblin ke dalam air yang mendidih. Tapi si goblin malah meninggoy duluan. Fikri meminta Ayen untuk mendinginkan airnya baru dicoba kemudian. Dan uji coba pun berhasil. Setelah beberapa menit direndam, goblin tak terkena Red Death. Warga suku Balak telah menemukan solusi atas masalahnya ini. Dengan meminum air yang telah dimasak, mereka bisa mencegah penyebaran wabah.
Night Fox mengucapkan terima kasihnya kepada Fikri, bisa menemukan solusi atas masalah yang begitu berbahaya. Fikri memintanya untuk tidak lengah karena virus ini masih bisa menyebar melalui udara dan sistem pernafasan. Kakek Saman begitu emosi melihat hal ini, ditambah Ayen yang menggodanya bahwa ini semua adalah kutukan. Kakek Shaman angkat bicara, solusi untuk Red Dead sudah didapatkan. Lalu saat musim hujan tiba, bagaimana mereka bisa mengatasi volume air yang meningkat? Ketika hujan turun, air sungai akan meluap dan juga kelembaban udara akan meningkat. Ada batasan yang harus ditetapkan dalam mengkonsumsi air yang telah dimasak. Fikri menyarankan untuk memindahkan desa Balak. Kakek Saman protes keras. Mereka tak boleh meninggalkan tempat leluhur mereka ini. Tapi Fikri memikirkan sebuah cara yang menarik. Sebuah cara untuk memindahkan desa, tapi tidak harus berpindah dari wilayah itu. Musim hujan telah tiba. Air sungai mulai meluap dan membuat dataran di sekitarnya menjadi rawa dengan arus yang cukup deras. Curah hujan yang begitu tinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang membuat semua kawasan hutan terbanjiri akan air, kecuali satu tempat, yaitu desa Balak. Fikri memberikan ide untuk membuat rumah pohon, memindahkan desa suku Balak ke atas pohon. Dengan ketinggian air yang terus meningkat, ditambah curah hujan yang begitu tinggi, warga desa Balak bisa tetap aman terlindungi. Kedua pemuda ini berterima kasih kepada Fikri. Berkat sarannya, desa mereka bisa tetap aman. Fikri hanya merasa beruntung karena banyaknya pohon tinggi di sekitar wilayah suku Balak membuat mereka bisa bertahan di musim penghujan. Pomerian berteriak meminta Fikri untuk masuk menemaninya. Di belakang kedua pemuda ini ada sepasang mata yang mengintai. Fikri berteriak meminta mereka untuk segera kabur. Monster lele raksasa muncul dari dalam air dan siap menyergap mangsanya. Tembakan panah dari Ayen menggagalkan rencana monster lele raksasa untuk menangkap hidangannya. Dengan busurnya, Ayen bertindak cepat, tak mau desanya diganggu seperti itu. Fikri baru kali ini melihat monster lele raksasa, Mususu. Ayen menjelaskan bahwa monster ini dikenal sebagai raja di dalam air. Monster lele mengayunkan ekornya dan menghancurkan rumah kedua pemuda tadi. Fikri melompat dari rumahnya, tak terima melihat pondokan yang dihancurkan setelah dibangun dengan susah payah. Fikri mengeluarkan pedang Demon Beelzebub, siap memberikan pelajaran yang berharga. Menggunakan teknik Baskerville taring ke-6, tebasan Fikri menyerang monster lele raksasa. Meski hanya memberikan luka goresan pada wajah dari monster lele, tapi itu cukup untuk membuatnya kabur melarikan diri ketakutan. Para warga bersorak gembira mengakui kehebatan Fikri yang entah sudah berapa kali menyelamatkan mereka. Bagi para warga, Fikri adalah pahlawan suku Balak. Ahun tak lagi memasang ekspresi penuh kebencian, berbeda dengan kakeknya yang masih memendam permusuhan. Ayen begitu bangga pada Fikri, dan Night Fox menyatakan bahwa Fikri telah lulus menjadi calon menantunya. Berpindah ke dalam rumah Fikri, makanan telah tersajikan, keong rebus. Pomerian menyantapnya dengan lahap. Bersama-sama Ayen, mereka menunjukkan kepuasan atas makanan yang begitu enak. Memuji masakannya Fikri, mengakui kemampuannya dalam memasak. Fikri tak merasa pernah mengundang Ayen ke dalam rumahnya, tapi Ayen tak bisa menolak aroma yang begitu lezat. Dia masih menganggap Fikri sebagai budaknya, karena hal itu, apapun milik Fikri juga merupakan miliknya. Melihat mereka berdua yang sedang bertengkar, Pomerian merasa bahwa pamannya dan Ayen terlihat seperti suami istri. Ayen sangat senang mendengarnya, memuji Pomerian yang pintar membaca suasana. Kemudian tawa riang mereka terhenti setelah menerima kedatangan tamu. Ayen bertanya kenapa Ahun mendatangi mereka di malam hari begitu. Dengan tangis yang tak tertahankan, Ahun meminta bantuan Fikri. Dia memohon dengan sangat agar Fikri mau menyelamatkan adiknya yang terjangkit wabah Red Dead. Bercak merah telah bermunculan di wajah gadis kecil. Fikri bersama Ayen segera mengunjungi dan memeriksa kondisi dari adiknya Ahun. Fikri bertanya sejak kapan gejalanya dimulai. Ahun menjelaskan bahwa kemarin adiknya tak sengaja memasuki rawa saat Ahun mengumpulkan kayu untuk pondokan.
adiknya adalah anak yang ramah dan suka membantu. Ayan bertanya kepada Fikri, apa langkah selanjutnya? Apakah Fikri bisa membantunya? Kakek Saman masuk ke dalam ruangan itu, memarahi Ahun karena mengabaikan semua perintah sang kakek. Inilah akibatnya melanggar petuah orang tua dan lebih memilih untuk mengikuti saran dari mata-mata kekaisaran. Ahun merasa kakeknya sudah keterlaluan. Fikri dan Ayan tak bisa membantu karena ini adalah masalah internal keluarga Ahun. Kakek Saman mengelus pipinya Ahun, mengatakan bahwa Ahun sama bobroknya dengan kedua orang tuanya. Kakek Saman tetap teguh pada pendirian. Baginya ini adalah kutukan dewa dan harus diselesaikan dengan ritual leluhur. Jangan mencoreng nama suku Balak dengan menyerah pada imperialis. Kakek Saman beranjak pergi. Karena situasinya terus memburuk, kakek Saman yakin kepala suku akan mengizinkannya untuk mengadakan upacara ritual keselamatan. Ahun menangis, tak mampu lagi membendung tekanan yang ada, terjebak dalam situasi yang rumit. Fikri memberikan jawaban yang sangat menghibur. Demi mengobati adiknya Ahun, maka hanya ada satu cara. Fikri segera meminta Ahun untuk mensterilkan perlengkapan mandi untuk adiknya. Lalu bakar arang di api unggun untuk mengusir serangga dan binatang yang ada di sekitar rumahnya. Mereka harus menciptakan lingkungan yang higienis bagi adiknya demi mengulur waktu untuk penyembuhannya. Ahun mengusap air matanya dan menyanggupi permintaan Fikri. Ayan bertanya dan memastikan apakah Fikri benar-benar bisa menyelamatkan sang adik. Fikri meyakinkannya bahwa dia mampu. Tapi untuk melakukannya, Fikri butuh bantuan Ayan, dan Ayan bersedia melakukan apapun. Fikri ingin meninggalkan kawasan hutan, menuju kota untuk mendapatkan obat yang dibutuhkan. Ayan menolaknya, meski Fikri telah diakui sebagai anggota suku Balak, ada syarat yang diperlukan untuk mendapatkan izin, dan kepala desa tak segampang itu memberikan izinnya. Fikri menyadari hal itu, dan meyakini bahwa kepala desa tak akan banyak membantu. Tapi kalau Ayan dan Ahun mau merahasiakan hal ini, Fikri bisa menyelinap keluar dan kembali tanpa ada yang mengetahui. Dengan tegas, Fikri bertanya apakah Ayan akan membiarkannya pergi. Ayan terdiam, tak mampu berkata dan tak bisa memutuskan. Scene berpindah ke kawasan hutan, di mana hujan terus turun dengan derasnya. Fikri bergerak cepat melewati kawasan yang banjir sambil membawa Pomerian di punggungnya. Fikri menghentikan langkahnya dan bertanya kenapa Ayan mengikutinya. Ayan ingin menemani Fikri, tapi Fikri menolak karena akan menghambatnya. Jadi Ayan bertanya kemana tujuan Fikri, dan Fikri tak mau memberitahukannya. Ayan juga bertanya kenapa Fikri membawa Pomerian bersamanya, dan tetap saja Fikri tak memberikan jawaban. Saat Fikri mengeluarkan pedang dari tangannya, atau saat dia mengetahui tentang Red Death, Ayan tak pernah bertanya. Karena sejak awal bertemu dengan Fikri, Ayan sudah merasa bahwa Fikri berbeda dan membuat Ayan tak bisa membantahnya. Fakta kalau selama ini Ayan tak pernah berani untuk bertanya karena dia yakin bahwa Fikri akan menghilang begitu dia memberikan jawabannya. Jadi Ayan hanya bertanya satu hal, apakah Fikri akan kembali kepadanya. Ayan tertunduk lemas, tak sanggup menerima kenyataan ini. Iya, jawaban singkat dari Fikri, yang telah pergi meninggalkan Ayan di tengah hujan yang deras, berharap Fikri akan memegang janjinya. Berpindah ke kota underdog di kantor pemerintahan. Chihuahua sedang stres akan pekerjaannya. Meski telah mengerjakan banyak dokumen, tapi jumlahnya tak pernah berkurang. Berdiri di jendela, Chihuahua merasa dulu sangat menyenangkan saat Fikri masih ada di sana. Meski pekerjaannya melelahkan, tapi hari-hari begitu bahagia. Chihuahua telah mendengar kabar bahwa Fikri telah meninggal, tapi dia masih tak bisa mempercayainya. Chihuahua begitu merindukan hari-hari bersama sang bos. Yang kemudian, Fikri muncul di hadapan Chihuahua dengan menggantung di jendela dan tetap menggendong Pomerian. Chihuahua terkena serangan jantung mendadak. Keterkejutan yang luar biasa menyerang dirinya. Pomerian tetap tidur dengan nyenyak di punggung Fikri, yang bertanya bagaimana kabar dari Chihuahua. Akhirnya, Chihuahua bisa bernafas lega setelah mengetahui bahwa Fikri selama ini masih hidup.
Fikri telah menceritakan pertarungannya melawan Madam 8 Kaki, menerima luka serius pada tubuhnya dan harus hidup bersama dengan suku Barbarian. Melihat respon Chihuahua yang gelisah dan tampak tak tenang, Fikri memahaminya. Chihuahua masihlah orang yang sama, seperti yang Fikri kenali. Chihuahua tak mampu membendung air matanya yang jatuh begitu deras. Dia begitu senang dan sangat senang sekali melihat Fikri masih hidup. Chihuahua bertanya tentang siapa Pomerian dan dari mana asalnya, menebak apakah mungkin bahwa anak itu adalah hasil dari hubungan Fikri dengan warga Barbarian. Fikri hanya mengatakan bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama, jadi wajar saja mereka mirip. Ini tidak seperti yang dipikirkan oleh Chihuahua, namun hal ini justru membuat Chihuahua semakin penasaran. Fikri akan menitipkan Pomerian pada Chihuahua selama kepergiannya. Dia berharap Chihuahua bisa mengajarkan pendidikan dasar. Dengan senang hati Chihuahua menerima perintah ini. Fikri merasa Chihuahua pasti kerepotan bekerja sendirian mengurusi kota underdog. Jika Chihuahua butuh bantuan, Fikri meminta Chihuahua untuk mencari Cindy Wendy Saint Messi Madrano. Chihuahua mengingatnya, salah satu orang yang ditangkap 2 tahun yang lalu dibebaskan karena mau bekerja sama. Chihuahua bertanya bagaimana caranya menemukan Cindy Wendy. Fikri bertanya apakah Chihuahua ingat akan gadis kecil penjual bunga yang menerima hadiah 10 miliar. Chihuahua mengingatnya. Karena gadis itu masih kecil dan juga sendirian, Fikri yakin bahwa Cindy Wendy pasti sedang bersama dengan anak itu. Jika Cindy Wendy menolak untuk membantu, Fikri meminta Chihuahua untuk mengabarkan pada Cindy Wendy jika Fikri masih hidup. Chihuahua mengerti dan siap menjalankan perintah ini. Chihuahua bertanya berapa lama Fikri akan pergi dan kapan kembalinya. Setelah semua hal yang harus dilakukannya selesai, Fikri akan kembali. Di samping itu, ada janji yang harus ditepati oleh Fikri, janjinya kepada Ayen. Pengobatan wabah Red Death pada adiknya Ahun dapat dilakukan dengan cepat menggunakan 1 tetes air suci dari sebuah klan. Fikri sudah memutuskan langkah selanjutnya, sementara Pomerian yang sudah bangun sedang asyik memainkan janggut dari Chihuahua. Fikri memutuskan untuk pergi ke klan Quo Vadis, klan suci non-religius demi mendapatkan air suci obat penawar racun. Sin berpindah ke gerbang masuk sebuah kota. Penjaga menghentikan kereta dagang yang membawa gentong berisi minyak. Pemeriksaan akan dilakukan dengan cepat. Bapak ini bernama Joseph, pedagang minyak resmi yang memiliki izin. Joseph menunjukkan surat resminya. Tapi penjaga tetap akan melakukan pemeriksaan meski Joseph telah sering melakukan hal ini. Penjaga memeriksa gentong satu persatu dan akan memilih secara acak untuk membuka gentong dan melihat isinya. Penjaga membuka tutup secara perlahan agar isinya tak tumpah. Dan hasilnya tak ada hal aneh ataupun mencurigakan yang ditemukan. Penjaga mempersilahkan Joseph untuk lewat dan melanjutkan bisnisnya. Tak lupa mengucapkan selamat datang di kota Saint Mecca, sebuah kota suci klan Quo Vadis. Joseph telah memasuki kota dan sedang berada di sebuah gang yang sepi. Joseph meminta seseorang yang bersembunyi di dalam gentong untuk keluar. Sosok misterius bertopeng yang menyelam di dalam minyak selama berjam-jam. Karena Joseph telah memenuhi janjinya untuk membawa masuk pria bertopeng, Joseph ingin segera pergi. Pria bertopeng memberikan sebuah kantong sebagai bayaran atas bantuan Joseph. Setelahnya, pria bertopeng pergi dan menyatu ke dalam bayangan. Dari puncak menara, pria bertopeng memperhatikan seisi kota sambil ditemani sinar mentari senja yang akan segera pulang. Dan tentu saja, si pria bertopeng adalah Fikri, meski harus menggunakan cara yang tak lazim dengan bersembunyi di dalam gentong berisi minyak. Pada akhirnya, Fikri bisa masuk ke wilayah milik klan Quo Vadis. Kota Saint Mecca, pusat kota Quo Vadis yang memiliki populasi sejumlah 160.000 orang. Di kota ini, pengaruh gereja sangat kuat. Aturan agama membatasi hasrat seksual dan keserakahan. Warga kota sadar akan ketertiban dan kedamaian. Demi menjaganya, mereka sangat patuh pada peraturan. Lonceng yang ada di menara pun berbunyi, dan aturan di kota ini, setiap lonceng berbunyi,
warga kota akan berhenti dari segala aktivitasnya dan mulai berdoa. Orang-orang ini begitu khusyuk dalam berdoa, fokus hingga mengabaikan sekitarnya. Fikri melintas di tengah-tengah mereka dengan santainya, tanpa khawatir akan tertangkap. Fikri tak mengerti bagaimana bisa semua orang hidup dengan cara seperti itu. Malam harinya, Fikri mendatangi sebuah sumur. Dia merogoh kantong jubahnya. Fikri menuangkan sebuah cairan yang terdapat pada sebuah botol. Cairan dari wabah Red Death yang didapat Fikri dari darah, air mata, dan keringat adiknya Ahun. Wabah ini sangat menular, sehingga orang-orang akan segera tertular dengan mencampurkannya pada air di sumur itu. Meski metode ini sangat ekstrim, Fikri tak punya pilihan, karena setiap detik waktu berjalan sangatlah berharga. Bagi warga yang terkena virus ini, Fikri yakin akan segera disembuhkan. 3 orang bocah memergoki Fikri dan bertanya apa yang dilakukannya di sumur itu. Bocah bertopi meminta rekannya untuk segera pergi. Pria bertopeng itu tampak sangat mencurigakan. Mengeluarkan aura yang menakutkan, Fikri meminta bocah itu mendengarkan sebuah pesan darinya dengan baik. Sumur ini telah terkutuk, dan bagi mereka yang meminum air dari sumur tidak akan bisa lolos dari kematian. Fikri meminta para bocah untuk mengingat pesannya ini dengan baik. Bocah nolep ini segera kabur ketakutan. Rumor tentang hantu dan sumur terkutuk pasti akan segera menyebar. Fikri yakin dengan begini tak ada satupun anak-anak yang akan menjadi korban dari rencananya. Fikri juga meninggalkan belatih milik klan Leviathan di sana, klan yang terkenal sebagai spesialis racun mematikan. Pihak kota akan menduga ini adalah perbuatan klan Leviathan, dan juga pelaku penyebaran virus di hutan lebat suku Barbarian tak lain dan tak bukan adalah klan Leviathan. Klan suci Quo Vadis dan klan racun Leviathan tak memiliki hubungan yang baik sejak dulu kala. Pertarungan besar akan segera terjadi di masa depan. Dengan begini persiapan Fikri telah selesai. Selanjutnya, Fikri akan pergi menemui sang pahlawan suci kota Saint Mecca, Saintes Dolores. Di istana yang megah telah banyak orang berkumpul di depan pintu gerbangnya. Para warga ini telah mendapatkan kabar bahwa Lady Saintes Dolores sedang berada di dalam istana. Mereka ingin bertemu dan menyapa. Ada juga warga yang minta disembuhkan dari penyakitnya, dan sebagian juga ingin melihat wajah dari Lady Saintes. Suara dari Lady Saintes terdengar dan bertanya, apakah semua orang ingin bertemu dengannya di waktu yang sudah begitu malam. Pria ini adalah bupati di wilayah Dortsmile, putra tertua keluarga Jonathan dan menantu klan Alphonse. Berikutnya adalah pemilik Will Ibsen yang memiliki kerjasama dengan klan Bourgeois. Dia juga adalah seorang kenaik bangsawan yang bekerja pada Boston Terrier Le Baskerville. Sementara pria yang satu ini meminta untuk kesembuhan. Jika Lady Saintes mau menyembuhkannya, dia akan memberikan lumbung padi yang subur serta sebuah villa di pantai selatan. Lady Saintes meminta mereka untuk berhenti. Tak peduli apapun identitas yang mereka miliki, tak akan bisa dan tak ada hubungannya untuk membuka gerbang di larut malam begitu. Warga akhirnya menyerah, tak ada yang bisa dilakukan. Mereka bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing. Fikri yang juga berada di sana tak bergerak sedikit pun dan mengabaikan sekitarnya. Sebelum Fikri regresi, dia telah melihat dan bertemu Lady Saintes di garis depan peperangan berkali-kali. Lady Saintes berjuang begitu keras untuk mengobati semua orang. Sinar putih dari kekuatan sucinya terus mengalir keluar tanpa henti. Dan Lady Saintes yang dikenal Fikri tidak tertarik ataupun terikat pada uang dan otoritas. Lady Saintes bertanya pada Fikri siapa dirinya dan apa keperluannya datang. Di depan gerbang, Fikri berlutut dan menjawab bahwa dia hanyalah domba yang tersesat. Gerbang pun terbuka, cahaya kuning keemasan menyembul keluar, disusul suara yang meminta Fikri untuk masuk ke dalam. Fikri melangkahkan kakinya ke dalam ruangan, berjalan dengan gagahnya tanpa rasa takut sedikit pun. Lady Saintes bertanya bagaimana domba kecil seperti Fikri bisa tersesat. Fikri sadar bahwa Lady Saintes tak ingin menemuinya secara langsung, mengingat dari pakaiannya saja Fikri sudah sangat mencurigakan. Fikri meletakkan wadah air,
Kedatangannya ini untuk melaporkan sedang terjadi wabah mematikan di daerah kumuh. Wadah air itu berisikan air dari sumur yang tercemar. Fikri yakin Lady Sentes bisa merasakannya. Lady Sentes merasa telah dibohongi oleh Fikri. Dia pun tak terima. Di lantai 2 telah berkumpul prajurit dengan dipimpin oleh seorang kesatria. Baginya Fikri cukup agresif untuk ukuran domba yang tersesat. Kesatria ini bertanya siapa Fikri dan dari mana asalnya, serta apa tujuan yang sebenarnya datang ke tempat itu. Fikri mengenali kesatria ini. Telah lama dia tak bertemu dengannya. Pietro Quo Vadis, rekan Fikri di masa lalu yang saling bahu-membahu di dalam medan perang. Pria yang tidak akan bernegosiasi atas ketidakadilan. Dan demi mempertahankan keyakinannya, Pietro bisa lebih kejam dari iblis manapun. Fikri mempelajari teknik penyiksaan seperti yang dilakukannya pada 7 pemuda di kota underdog dari Pietro di masa lalu. Bagi Pietro, wujud Fikri sangat mencurigakan sebagai pelapor wabah di daerah kumuh. Fikri diminta untuk melepaskan topengnya agar bisa bertemu dengan Lady Sentes. Fikri menolak karena keadaan dia tak boleh melepaskan topengnya. Dan karena urusannya telah selesai, Fikri akan segera pergi. Sebuah serangan menyerempet ke topeng Fikri, serangan peringatan. Pietro tak bisa membiarkan orang mencurigakan seperti Fikri pergi begitu saja. Fikri mengenali dengan baik skill milik Pietro yang menyalurkan kekuatan sucinya pada selembar kertas dan menyerang lawannya. Fikri rindu akan masa lalunya. Pietro turun menghadang Fikri. Dia bisa merasakan energi jahat dari wadah air yang dibawa oleh Fikri. Menebak jika Fikri adalah tersangka yang menyebarkannya. Fikri membela diri, tak mungkin tersangkanya sendiri yang datang untuk melapor. Tapi Pietro yakin, ini cara Fikri untuk bisa bertemu dengan Sentes. Karena hal ini, Pietro akan mendengarkan semua penjelasan Fikri nanti saat di penjara. Pietro mengirimkan serangannya. Puluhan lembar kertas terbang melayang mengejar Fikri, yang masih bisa menghindari setiap lembar serangan dengan baik. Fikri tak bisa menggunakan aura karena akan membuat penyamarannya terungkap dan identitasnya dari klan Baskerville akan ketahuan. Sambil terus menghindari setiap serangan Pietro, Fikri mendekat ke arah kesatria suci itu. Tendangan Fikri menghantam Pietro, membuat lantai pijakan Pietro bergetar karenanya. Pietro masih bisa menahannya, tapi dia merasakan tekanan yang begitu kuat, seakan batu besar yang jatuh kepadanya. Fikri melompat mundur untuk menjaga jaraknya. Tadi Fikri menggunakan skill yang didapatnya dari beruang merah yang dikalahkannya 2 tahun yang lalu. Skill yang bisa meningkatkan berat badan Fikri hingga ratusan kilo. Dan ini pertama kalinya dicoba dan hasilnya cukup memuaskan. Begitu mendarat, Fikri langsung maju untuk kembali menyerang Pietro. Fikri melancarkan beberapa pukulan yang masih bisa ditahan oleh Pietro. Kemudian Fikri menyerang dengan cakar apinya. Buku yang dibawa oleh Pietro pun terbakar dan jatuh sebagai korban. Fikri bertanya apakah Pietro masih ingin melanjutkan pertarungan mereka. Pietro tak gentar melihat Fikri menggunakan api. Dia yakin itu magic. Jadi Pietro tak akan ragu untuk menyerangnya. Pietro tak membiarkan Fikri pergi. Dia mengumpulkan aura di tangannya dan maju ke hadapan Fikri. Fikri menendang buku Pietro yang terbakar dan digunakannya untuk menghalangi pandangan dari Pietro. Di celah dan waktu yang singkat itu, Fikri mengirimkan tinjunya yang tepat menghantam dada dari Pietro. Membuat Pietro terbang melayang, menghantam patung dan menghancurkannya. Dampak serangan Fikri begitu luar biasa, membuat Pietro terluka cukup parah. Bawaan Pietro tampak tak percaya. Mustahil Pietro kalah dan ini semua pastilah hanyalah mimpi. Para prajurit ini langsung memasang formasi pertahanan untuk melindungi Pietro. Fikri tak punya pilihan selain melanjutkan ini semua karena orang yang ditunggunya tak kunjung muncul. Dari lantai 2, Lady Sentes datang untuk menghentikan pertarungan tak berguna itu. Lady Sentes bertanya apakah Fikri adalah domba yang tersesat. Fikri mengkonfirmasi bahwa gadis di depannya adalah Sentes Dolores. Lady Sentes merasa bahwa Fikri lebih mirip anjing dibandingkan domba, seekor anak anjing yang penuh dengan luka. Lady Sentes pun menerima Fikri dan bersedia untuk berbicara dengannya secara langsung.
Scene berpindah ke sebuah ruang tamu. Fikri dijamu dengan baik, disuguhkan teh dan camilan manis. Fikri memperhatikan Lady Sentes dengan cermat yang usianya kurang lebih sama dengan dirinya, 17 tahun. Sentes, Dolores Lun Quo Vadis, di masa depan selama peperangan melawan Demon, Lady Sentes berjuang untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka. Menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelamatkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya, contoh nyata dari kebajikan. Selama masa kelam dan kehancuran itu, setiap pejuang dari berbagai wilayah termasuk Fikri sangat menghormati Lady Sentes. Lady Sentes membuka perbincangan dengan mengungkapkan bahwa dirinya sangat frustasi belakangan ini. Lady Sentes adalah murid dari Akademi Colosseo. Di hari liburnya, Lady Sentes memilih untuk kembali ke kota Saint Mecca, beristirahat sambil mengurusi keluarganya. Fikri bingung bagaimana menanggapi. Bukannya ketenangan yang didapat, Lady Sentes malah mendapatkan kunjungan dari banyak bangsawan, pedagang, dan para warga yang datang tanpa mengenal waktu. Rata-rata penyakit yang diderita mereka adalah efek dari narkotika ataupun infeksi menular seksual, penyakit akibat ulah mereka sendiri. Bagi Lady Sentes, keadilan, kebenaran, kebajikan, dan kesetaraan sejati hanyalah milik Tuhan semesta alam. Tapi Lady Sentes tak mengerti kenapa manusia hanya mengikuti nafsu dan fokus pada apa yang diinginkannya saja. Fikri menjawab bahwa teologi pada hakikatnya adalah proses memahami manusia yang tidak dapat dihindari. Jawaban yang membuat Lady Sentes terkejut. Lady Sentes tak menyangka bahwa pria bertopeng di depannya bisa mengetahui isi dari kitab kuno seperti tadi. Bagi Fikri, yang terpenting saat ini adalah wabah yang menyerang kawasan kumuh di kota Saint Mecca, dengan bukti air yang tercemar sebagai penguat statement Fikri. Lady Sentes kembali bertanya apakah Fikri tak terlibat dalam insiden ini. Fikri berdalih, apakah jika dirinya terlibat, dia akan datang sendiri menemui Sentes. Fikri tak bisa menghindari kecurigaan padanya. Mau tak mau, Fikri harus menunjukkan sesuatu untuk membuktikan bahwa pernyataannya benar adanya. Fikri menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan sihir suci, mengaku bahwa dia tak mau menyakiti orang yang tidak bersalah. Fikri mengaku bahwa dia berasal dari kota Saint Mecca. Hal ini cukup mengejutkan bagi Lady Sentes dan Pietro. Karena sudah begini, Fikri berharap Lady Sentes mau mempercayainya. Dia telah melihat beberapa orang yang menuangkan racun ke dalam air sumur di daerah kumuh. Lady Sentes bertanya, jika semua ini benar adanya, apa tujuan dibalik penyebaran racun ini? Tujuan si pelaku adalah untuk melihat kejatuhan dari keluarga Quo Vadis, dan ada beberapa pihak yang diuntungkan atas hal ini. Fikri mengeluarkan selembar peta, kemudian membentangkannya di atas meja. Fikri mengatakan bahwa pihak yang mendapatkan keuntungan besar atas hal ini adalah klan racun Leviathan dan juga keluarga Bourgeois. Klan Leviathan akan menggunakan wabah sebagai kesempatan untuk mendapatkan sampel pasien yang tak terhitung jumlahnya untuk penelitian. Begitu klan Quo Vadis jatuh, tak ada metode yang lebih baik untuk mengatasi wabah selain penawar buatan klan Leviathan. Keluarga Bourgeois akan mengambil keuntungan dari para pemilik tanah dan pengusaha yang bangkrut atas wabah yang menyebar, memanfaatkan situasi ini untuk mengembangkan bisnis baru. Fikri berasumsi seperti ini atas dasar temuan belati milik klan Leviathan dan pedagang dari klan Bourgeois, dan yang menjadi korban adalah warga suku Barbarian. Fikri yakin bahwa kedua pihak tersebut memiliki hubungan yang terikat erat pada kejadian ini. Lady Sentes mengakui asumsi Fikri. Semuanya begitu masuk akal hingga terlihat seperti memprediksi masa depan dengan akurat. Lady Sentes penasaran siapa Fikri sebenarnya. Fikri memperkenalkan dirinya sebagai Night Bloodhound. Kedua orang ini tampak bingung mendengarnya. Nama yang cukup kejam dan sangat sesuai dengan tampilan Fikri. Lady Sentes mulai mempertimbangkan situasi saat ini. Dia memutuskan untuk mengunjungi daerah kumuh. Lady Sentes mengajak Pietro bersamanya. Dan setelah mendapatkan bukti yang cukup, mereka akan melamporkannya pada pimpinan klan Quo Vadis. Fikri merasa beruntung, semua rencananya berjalan lancar dan terjadi dengan begitu cepat. Sementara Lady Sentes sangat ingin mengenal sosok Fikri lebih dalam.
Bagi orang yang berhasil mengalahkan kesatria suci Pietro, kenapa dia terlihat begitu kecil dan menyedihkan? Lady Sentes memperhatikan Fikri dengan cermat dan berusaha membaca isi pikirannya. Lady Sentes merasakan bau dari monster bercampur dengan bau darah, minyak, dan baja, serta kekerasan dan kemarahan yang terpendam. Berbagai warna kebencian tercampur dalam pusaran berbagai emosi yang terdalam. Hingga di satu titik, Lady Sentes merasakan kesedihan yang tidak berujung. Siapakah Fikri sebenarnya? Sosok yang menarik minat dan perhatian Lady Sentes. Scene berpindah ke sebuah gereja, masih di malam yang sama. Lady Sentes tiba bersama Fikri, Pietro, dan pasukannya. Kedatangan dari sang penyelamat yang begitu ditunggu. Biarawati memohon untuk diselamatkan dari wabah yang mengerikan. Warga yang menjadi korban telah terbaring di sana. Lady Sentes sangat terkejut. Apa yang dikatakan Fikri benar adanya. Dalam hatinya, Fikri meminta maaf kepada para korban. Dia harus melakukan hal ini karena kekurangan waktu. Fikri juga lega karena tak ada satupun anak-anak yang menjadi korban. Kondisi para korban juga tak terlalu buruk, masih di tahap awal Red Dead, yang pasti masih bisa tertolong dengan bantuan Lady Sentes. Lady Sentes mengepalkan tangannya dan mulai berdoa. Dia tak tega melihat para korban yang ada. Air mata pun menetes dan jatuh tanpa bisa diusap. Tetesan air mata menciptakan luapan energi suci milik Lady Sentes. Cahaya kuning keemasan mencuat keluar dari setiap celah yang ada di gereja. Dan sebuah keajaiban pun terjadi. Wajah bapak ini yang ada bercak merahnya berhasil dihilangkan dalam sekejap sekaligus menyembuhkannya. Biarawati segera berterima kasih atas bantuan Lady Sentes. Tak lupa mendoakan penyelamatnya selalu sehat dan dijaga dari segala bentuk mara bahaya. Fikri menyaksikan setiap detail proses tadi. Dia benar-benar membutuhkan kekuatan dari Lady Sentes. Fikri harus mendapatkan air suci dari Lady Sentes untuk menyembuhkan wabah yang terjadi di hutan lebat. Lady Sentes tengah berada di kamarnya, menandai setiap wilayah yang sudah terkena wabah virus. Mengobati pasien dengan menggunakan Divine Power hanya penanganan sementara. Lady Sentes tak bisa menghentikan penyebaran virus yang begitu cepat. Bertambahnya jumlah orang yang terjangkit virus karena adanya sumur yang tercemar di daerah kumuh. Lady Sentes menatap ke sebuah botol dengan cairan hijau. Sampel virus yang telah didapatkannya. Virus ini memiliki masa inkubasi yang sebentar dan membutuhkan waktu yang lama untuk membunuh korban yang terinfeksi. Rasa sakit yang diberikan akan membuat korban mengalami penderitaan yang mendalam. Demi menghentikan pandemi ini, Lady Sentes akan fokus untuk memurnikan sumur yang tercemar dan mengerahkan semua divine power-nya untuk memunculkan satu tetes air suci. Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Lady Sentes akan segera mengobati lebih banyak pasien lagi. Lady Sentes merasakan pusing di kepalanya. Efek samping akibat berlebihan dalam menggunakan divine power-nya. Tapi dia tak punya pilihan lain. Asalkan bisa menyembuhkan banyak korban, Lady Sentes akan melakukan apapun. Saat membuka pintu untuk beranjak pergi, Lady Sentes kedatangan tamu. Ketiga putra bangsawan yang sebelumnya ingin bertemu dengan Lady Sentes. Mereka menawarkan dirinya untuk pergi bersama dengan Lady Sentes. Nona Suci bertanya apa maksud kedatangan mereka. Ketiga pria ini datang untuk membantu Sentes mengatasi masalah yang terjadi. Mereka tak mau Lady Sentes yang suci ternodai oleh tempat kotor yang akan dikunjungi. Mereka telah membawa 3 kereta yang dipenuhi donasi dan bantuan darurat. Lady Sentes tak memberikan tanggapan. Ketiga orang tak tahu malu ini akan tetap mengikuti Sentes dan menjaganya. Lady Sentes menunjukkan senyum yang menawan dan berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Membuat wajah ketiga pria ini memerah. Jantung mereka berdetak dengan kencang seperti genderang mau perang. Scene berpindah ke tenda darurat penanganan korban virus. Ketiga pemuda bangsawan ini tak tahan dengan kondisi di sana. Meski sudah menggunakan masker, tapi tetap saja bau yang menyengat masih mereka rasakan. Seorang pendeta berusaha keras menyembuhkan pasien pria yang sedang menahan rasa sakit yang mendera. Lady Sentes sudah menduga bahwa ketiga pria ini tidak akan tahan dengan situasinya.
Status kebangsawanan mereka membuatnya lupa bahwa yang dibutuhkan untuk menolong korban adalah rasa empati. Altruisme murni nan mutlak, keinginan untuk melakukan tindakan sukarela disertai kebaikan dan kelembutan. Tindakan yang akan mendatangkan berkah dan kasih dari dewa. Dan di tempat selanjutnya ini, situasinya akan lebih mengerikan. Semua pasien yang dalam kondisi kritis telah dikumpulkan, membuat semuanya merasakan sakit. Setiap jejak langkah yang ditinggalkan oleh Lady Sentes meninggalkan jejak dari kekuatan divine-nya. Lady Sentes tiba dan dikejutkan dengan aksi dari Fikri yang menyelamatkan korban. Sudah berapa lama dia mengurusi pasien yang ada di sana? Fikri melukai bagian tubuh yang terkena wabah. Kemudian menggunakan Divine Power, Fikri menyembuhkan luka dan juga bercak merah di sana. Fikri mengalirkan Divine Power-nya pada setiap bagian tubuh yang terinfeksi. Dengan begini, para pendeta yang ada bisa fokus menyembuhkan dengan Divine Power mereka. Fikri juga memberikan ramuan obat untuk meredakan rasa sakit. Pendeta tak pernah menduga ada metode penyembuhan dengan cara ini. Lady Sentes begitu takjub dengan aksi yang ditunjukkan oleh Fikri. Siapa yang menyangka jika Fikri begitu handal dalam pengobatan dan penggunaan Divine Power? Fikri lanjut menyalurkan Divine Power-nya untuk menyembuhkan si pasien. Pada umumnya, Divine Power adalah doa pendeta yang didengarkan oleh para dewa, mendapatkan kekuatan suci sebagai gantinya. Jumlah Divine Power yang didapatkan berbanding lurus dengan keyakinan terhadap dewa. Divine Power yang didapatkan sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mewujudkan keajaiban. 1 Divine Power sama dengan 1 keajaiban, dan 10 Divine Power bisa mewujudkan 10 keajaiban. Tapi Fikri mengetahui cara mewujudkan 10 keajaiban dengan 1 Divine Power. Di masa lalu, saat invasi Demon terjadi, jumlah pasien yang harus dirawat melebihi jumlah monster yang berdatangan. Saat itu jumlah kekuatan Divine Power yang dimiliki tak cukup untuk menghentikan bencana yang ada. Saat keyakinan para pendeta mulai goyah, dewa memberikan jawaban dengan mengubah perbandingan dalam mewujudkan keajaiban. Ambil tindakan saat ini dan siap terima resikonya nanti. Wujudkan keajaiban dahulu, baru menangani sisanya kemudian. Fenomena ajaib pun terjadi, membuat semua pendeta bisa menggunakan Divine Power dengan lebih maksimal. Peristiwa ini dikenal dengan nama Advanced Divine Power. Saat itu, tindakan mengalahkan monster dianggap sebagai bagian dari kepercayaan. Meski bukan pendeta, pejuang saat itu bisa mendapatkan Advanced Divine Power ketika mengalahkan monster. Bagi Fikri, yang sudah mengalami banyak perjuangan di masa lalu, bisa menggunakan Divine Power asalkan berada di kawasan area Divine. Seorang anak menangis begitu sedih karena kondisi ibunya yang tak kunjung membaik. Fikri menenangkan si anak dan berjanji akan segera mengobati ibunya. Fikri menyerahkan sekeping koin emas, meminta si anak untuk membeli makanan bernutrisi dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh ibunya. Pendeta memprotes tindakan Fikri. Bantuan dalam bentuk materi tak diizinkan karena keinginan akan uang tak akan ada habisnya. Ketika Fikri melakukan hal tersebut, Fikri akan kehilangan semua uangnya untuk diberikan kepada seluruh pasien. Fikri tak masalah, jumlah uangnya juga terbatas, jadi semua ini akan berakhir begitu uangnya habis digunakan. Fikri menatap si ibu dalam diam, meminta maaf atas rasa sakit yang dirasakannya. Lady Sentes mendengar ucapan Fikri barusan. Jiwanya bergetar saat mendengarnya, bertanya untuk apa Fikri meminta maaf dan kenapa Fikri harus meminta maaf. Mengingat ucapan Fikri sebelumnya tentang teologi, proses penting dalam memahami manusia yang tak bisa terhindarkan dalam kehidupan. Lady Sentes menebak apakah Fikri merasakan hal yang sama seperti yang dirasakannya. Rasa bersalah karena keterbatasan yang dimiliki dan tidak bisa menyelamatkan semua orang di sana. Seorang gadis muda berusia 16 tahun yang tidak memiliki banyak pengalaman merasakan getaran dalam dirinya. Jantungnya berdegup kencang terhadap pria misterius di hadapannya. Keesokan paginya, Fikri sedang bersantai di sebuah taman. Rasa lelah mulai menggerogoti tubuhnya. Sinar mentari pagi menemani Fikri yang sedang menghapus rasa hausnya. Fikri kembali memasang topengnya
saat menyadari kedatangan dari Lady Scientist. Nona Suci datang untuk berbicara tentang beberapa hal dan Fikri tidak keberatan. Lady Scientist berterima kasih atas bantuan Fikri. Mereka bisa mencegah wabah menyebar dan menanganinya dengan tepat. Fikri hanya melakukan hal yang diperlukannya. Bagi Lady Scientist, orang kuat seperti Fikri harusnya dilahirkan dengan kekuatan suci. Lady Scientist merasa beruntung karena terlahir dengan kekuatan suci, tapi tubuh, pikiran, dan keyakinannya tidaklah terlalu kuat. Bertanya kenapa dewa memilih orang lemah sepertinya untuk menjadi seorang Scientist. Ada begitu banyak orang lain yang memiliki keyakinan yang kuat meski terlahir tanpa kekuatan suci. Tapi kenapa Lady Scientist yang terpilih? Fikri menyatakan bahwa Lady Scientist adalah orang yang baik. Kenyataan bahwa Lady Scientist merasakan kesedihan dan terkekang rasa bersalah adalah alasan mengapa para dewa memilihnya. Bagi Fikri, yang dibutuhkan dunia saat ini adalah cahaya yang bersinar melalui tempat terdalam dan paling ganas, mampu mendobrak penghalang dan menembus batasan. Lady Scientist benar-benar terpukau dengan ucapan Fikri barusan. Lady Scientist bertanya apakah dirinya bisa menjadi seperti sosok yang baru diucapkan oleh Fikri. Si bajigur modus meyakinkan bahwa hal itu pasti terjadi. Beberapa saat kemudian, para pendeta dari keluarga Quo Vadis berkumpul dan berdoa di satu tempat, membuat proses penciptaan air suci berjalan dengan lancar. Esensi suci yang bisa memurnikan semua yang terinfeksi di kawasan kumuh hanya dengan satu tetesnya. 3 botol air suci berhasil dibuat dalam proses ini. Namanya Fleni de la Perge atau air mata Scientist. Lady Scientist berdoa, memohon kepada dewanya sambil mengumpulkan kekuatan suci. Yang selanjutnya memberkati ketiga botol air suci agar menjadi lebih overpower. Lady Scientist menyerahkan ketiga botol suci kepada penjaga untuk diamankan, meminta mereka untuk menjaganya dengan maksimal. Selanjutnya, Lady Scientist datang menemui ayahnya untuk melaporkan tentang wabah Red Death yang terjadi di kawasan kumuh. Kepala keluarga, Humbert Lund Quo Vadis. Humbert sangat bangga dengan usaha keras putrinya yang berhasil mencegah bencana terjadi. Lady Scientist merasa ayahnya terlalu berlebihan. Lady Scientist akan menceritakan semua kejadiannya. Menggunakan air mata suci, mereka berhasil memurnikan semua air yang ada di kota Saint Mecca. Sumber infeksi berasal dari sumur yang tidak terdaftar di kawasan kumuh. Anak-anak di sana bersaksi bahwa mereka melihat hantu yang mengutuk sumur. Air sumur telah tercemar dan ditemukan botol kaca yang digunakan untuk membawa virus penyebab infeksi. Setelah penyelidikan menyeluruh, ditemukan juga sebuah objek yang mencurigakan. Lady Scientist menyerahkan benda tersebut kepada ayahnya. Pisau milik klan Leviathan yang ditinggalkan oleh Fikri ditemukan di dekat sumur. Humbert sudah menduga hal ini. Kerjasama antara klan Leviathan dengan keluarga Bourgeois telah menciptakan virus mematikan. Humbert dipenuhi amarah. Kekuatannya menguap, merasakan penghinaan dari para pecandu obat-obatan yang mengotori jiwa sucinya. Dengan tegas, Humbert menyatakan bahwa perang suci akan dilaksanakan. Lady Scientist tak bisa berkata melihat ketegasan yang ditunjukkan oleh ayahnya. Humbert juga menaruh kecurigaan kepada Nighthound. Kemunculannya yang tiba-tiba terlalu lancar untuk dianggap sebagai sebuah kebetulan. Humbert ingin menangkap Fikri, akan memaksa Fikri untuk membuka mulutnya dan mengakui semua perbuatannya. Lady Scientist memberontak, menyatakan bahwa Fikri tak bersalah, meyakini bahwa ini adalah kesalahpahaman. Humbert terkejut dengan perubahan sikap dari putrinya ini. Lady Scientist mengatakan bahwa Fikri telah berkontribusi besar untuk mengobati semua yang terinfeksi, dan dialah pahlawan yang berhasil mencegah adanya korban. Lady Scientist yakin bahwa Fikri bukanlah orang jahat, dia pasti memiliki alasannya tersendiri. Humbert cukup terkejut. Lady Scientist yang baik hati dan anak yang penurut sampai bertindak sejauh ini. Tapi hal ini masih tak cukup untuk membuang kecurigaan dari Humbert. Dia akan menyelidikinya sendiri. Humbert menembakkan energi sucinya ke udara, menyebarkan gelombang energi untuk mencari lokasi keberadaan Fikri. Humbert telah mengirim prajurit terbaiknya untuk menjaga rumah tempat Fikri beristirahat. Setelah mendapatkan tanda dari Humbert,
para prajurit telah masuk ke dalam rumah dan akan menerobos kamarnya Fikri. Tepat saat memasuki kamar, mereka tak menemukan keberadaan Fikri yang diduga sebagai penyebab wabah Red Death di kota Saint Mecca. Kemudian seorang pendeta datang melapor, membawa kabar tak sedap untuk Humbert. Salah satu botol berisikan air mata suci telah menghilang dari ruang penyimpanan. Lady Sentes tertampar oleh kenyataan, baru menyadari bahwa tujuan Fikri adalah air mata suci. Fikri telah berada di ujung benteng untuk keluar dari kota Saint Mecca. Dia berhasil mendapatkan salah satu penawar untuk dibawanya mengobati wabah di desa suku Balak. Dan setelahnya, Fikri langsung tancap gas untuk menyelesaikan apa yang telah dijanjikannya. Flashback ke masa lalunya Ayen yang sedang berburu dan terjepit. Di belakangnya jurang dan di hadapannya adalah Cerberus. Pijakannya goyah, membuat Ayen terjatuh dari atas tebing. Tak ada satupun yang datang menyelamatkannya. Saat tersadar, Ayen ditemukan oleh para pedagang yang melintasi kawasan hutan lebat. Ayen ditangkap dan dipaksa bertarung di arena. Disaksikan para bangsawan yang tenggelam dalam kenikmatan duniawi. Lawan dari Ayen adalah si botak Kratos yang telah memiliki rekor di arena ini. Kratos melesat maju untuk menangkap Ayen dengan tatapan dan raungan yang menakutkan. Ayen berhasil menghindar, sekaligus melancarkan serangan balik. Tapi sungguh disayangkan, hanya sebuah goresan kecil. Kaki Ayen ditangkap oleh Kratos. Kemudian Ayen dilemparkan ke arah dinding pembatas yang pasti memberikan damage yang besar. Tawarnya dari penonton tergaungkan ke udara. Kratos begitu jumawa karena merasa telah menang dengan mudah, sementara Ayen masih terbaring. Tak hanya fisiknya, tapi juga mentalnya terluka parah, seperti telah kehilangan harapan untuk hidup. Bayangan dari ibunya dan seluruh pejuang suku Balak terus menguatkan Ayen, membuat Ayen kembali bangkit dan arena semakin bergemuruh. Di tengah sorakan para penonton, Ayen melanjutkan pertarungan melawan Kratos. Scene berpindah ke saat Ayen tengah dikurung di dalam kandangnya. Di saat harapan hidupnya telah menghilang, saat itulah Fikri datang membebaskannya. Fikri bukan hanya penyelamat bagi Ayen, tapi juga sumber cahaya yang menerangi jalan hidupnya Ayen. Kembali ke realita, Ayen terbangun setelah tertidur di pangkuan ibunya. Ibunya tahu bahwa Ayen bermimpi buruk dan tanpa henti terus memikirkan Fikri. Ayen merasa sakitnya memburuk, dadanya terasa terbakar, jantungnya mengering dan sangat menyiksanya. Nightfox menenangkan putrinya. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hidup. Ayen hanya perlu menjalaninya. Meminta Ayen untuk bertahan. Sebentar lagi Fikri pasti akan kembali dengan membawa obat untuk menyembuhkan wabah Red Death. Ayen merasa Fikri tak akan kembali. Dari luar terdengar teriakan yang mengumumkan bahwa Fikri telah kembali ke desa. Nightfox ingin menghibur anaknya, tapi Ayen telah melesat untuk menyambut kedatangan Fikri. Nightfox sewot, apakah putrinya hanya berpura-pura sakit selama ini? Saat dulu Ayen berhasil selamat dari penjualan budak, sebenarnya Ayen merasa sangat takut. Tapi setelah melihat pertarungan Fikri melawan Madam 8 Kaki, menyaksikan bagaimana Fikri menghadapi rasa takutnya, Ayen mendapatkan kekuatan untuk terus melanjutkan hidupnya. Mendapatkan kekuatan untuk melangkah lebih jauh lagi. Begitu melihat Fikri, Ayen langsung melompat dan memeluknya begitu erat. Fikri telah mendengar bahwa Ayen terkena Red Death. Ayen malah tak tahu, setelah mendengar Fikri kembali, Ayen merasa tubuhnya telah menjadi ringan. Ayen sangat bahagia, mengucapkan selamat kepada Fikri karena telah kembali ke desa menepati janjinya. Fikri bersama semua orang telah berkumpul di rumah Ahun. Adiknya Ahun masih terbaring lemah. Fikri mengeluarkan air mata suci, cahayanya begitu berkilau. Dan berkat cahaya sucinya, Red Death yang menyakiti adiknya Ahun perlahan menghilang dan memudar. Ahun memeriksa kondisi adiknya dan mengumumkan bahwa bercak merah telah menghilang sepenuhnya. Cahaya yang menyilaukan begitu kuat hingga menghilangkan Red Death. Fikri benar-benar membawa penawarnya. Fikri bertanya berapa pasien Red Death dan berapa banyak korban dari suku lainnya.
Ayan menjawab bahwa di desa Balak ada sekitar 30 orang, sementara kondisi di suku lainnya sangat buruk hingga berada di ambang kehancuran. Jika ditotal mungkin saja lebih dari 10.000. Fikri mengerti. Dia meminta Ayan untuk mengumpulkan semua orang yang sakit. Ayan sedikit ragu apakah Fikri memiliki obat dalam jumlah besar. Fikri ingin menggunakan kesempatan ini guna menunjukkan keunggulan suku Balak dari suku lainnya, membuat para penduduk yang mendengarnya sangat bersemangat. Dan saat perjalanan kembali ke desa, Fikri juga telah menumbangkan ikan lele raksasa. Dengan begitu, mereka tak perlu mengkhawatirkan persediaan makannya. Para penduduk ini tak bisa berkata lagi. Karena sudah tak ada waktu, Fikri meminta semua orang untuk berkumpul di bantaran sungai. Seluruh warga suku Barbarian telah berkumpul di pinggir sungai. Fikri akan menunjukkan keajaibannya. Tepat di hadapan semua orang, Fikri mengeluarkan air mata suci. Fikri menuangkan semua isinya ke dalam sungai, yang kemudian terjadi sebuah gelombang dengan getaran penyucian. Ledakan demi ledakan terjadi di sepanjang aliran sungai, menunjukkan reaksi pembersihan bakteri dan kuman-kuman yang ada. Air sungai telah tersucikan dengan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Fikri meminta kepada kepala suku untuk memerintahkan semua orang agar meminum air dari sungai tersebut. Para warga yang sakit dibantu oleh yang sehat untuk meminum air sungai. Setelahnya, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Penyakit mereka telah sembuh seutuhnya. Tak hanya itu, mereka juga merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan dan lebih sehat dibanding saat sebelum sakit. Wabah Red Death telah menghilang. Pemurnian telah menyebar di sepanjang aliran sungai. Fikri menjamin bahwa semua Red Death pasti akan menghilang. Night Fox ingin mengangkat Fikri sebagai saman suku Balak, tapi Fikri menolaknya dengan keras. Nama Fikri digaungkan oleh semua orang. Fikri adalah pahlawan penyelamat hutan. Fikri adalah penyelamat seluruh warga desa. Fikri adalah pahlawan yang membawa harapan kepada semua orang. Fikri adalah pahlawan kita semua. Kerugian yang disebabkan oleh klan Leviathan berubah menjadi situasi yang menguntungkan bagi Fikri. Klan Baskerville adalah penakluk kawasan gunung Lerok et Lenoir dan musuh alami suku Barbarian. Jika Fikri bisa memenangkan hati semua orang ini, maka Fikri bisa melawan balik seluruh klan Baskerville. Fikri akan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin untuk memberikan pukulan keras kepada Hugo demi membalaskan dendamnya. Night Fox mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan perayaan besar menyambut kesembuhan. Fikri menyampaikan bahwa masih ada satu hal lain yang harus mereka lakukan. Fikri ingin menemukan penyebab dan pelaku dari penyebaran wabah Red Death di kawasan hutan lebat. Kakek Saman yakin bahwa warga telah banyak yang terinfeksi, dan saat di mana semua orang telah putus asa, dia akan datang dengan membawa penawarnya. Kakek Saman akan mendapatkan rasa hormat dari seluruh warga Barbarian. Menginfeksi cucu sendiri adalah tindakan yang kejam, tapi takkan ada yang menuduh kakek Saman sebagai pelakunya. Kakek Saman yakin bahwa rencananya sangat sempurna dan sudah saatnya dia muncul untuk menjadi pahlawan. Tapi kenyataannya berkata lain. Kakek Saman menemukan bahwa warga desa tampak sehat dan bugar, serta beraktivitas dengan normal. Juga menemukan bahwa cucunya sendiri telah sembuh sehat bugar, yang sedang memasak untuk perayaan besar-besaran. Kakek Saman segera memeriksa air sungai, karena di sanalah sumber penyebaran virusnya. Menemukan bahwa ikan mujair tengah bermain bersama kelompoknya. Air sungai telah dimurnikan dan menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Kakek Saman panik, bingung apa yang sebenarnya terjadi. Fikri muncul dan mengagetkan kakek Saman. Bertanya apakah kakek Saman terkejut dengan kejernihan air sungai. Kakek Saman panik, bingung bagaimana harus bersikap. Dia juga tak tahu bahwa Fikri telah kembali ke desa. Tak hanya Fikri, tapi semua orang yang berwenang telah berkumpul di sana. Fikri sudah menduga dari awal bahwa pelaku yang menyebarkan wabah Red Death adalah kakek Saman. Di masa lalu, Fikri mendengar tentang orang tua yang tinggal di hutan sendirian akibat dari tindakannya yang membunuh seluruh warga desanya. Karena keinginannya menjadi seorang pahlawan, dia menyebarkan Red Death, tapi dia tak mampu menyembuhkannya dan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kakek Saman berpikir keras, apakah Fikri telah mencurigainya?
bertanya pada semua orang apakah mereka datang untuk menyambut kakek Saman. Kepala suku bertanya, apakah kakek Saman telah menyelesaikan ritualnya dengan baik. Kakek Saman menjaminnya, wabah akan segera menghilang. Night Fox memberitahu bahwa di Kekaisaran sedang terjadi perang antar klan besar akibat Red Death, wabah yang dibuat dan disebarkan secara sengaja. Namun, justru hal inilah yang membuat Night Fox merasa aneh. Dia tak menemukan hubungan antara peperangan di Kekaisaran dengan wabah di kawasan hutan lebat. Kakek Saman tak mengetahui apapun. Dia kembali setelah selesai melakukan ritualnya demi kesembuhan desa menyeluruh. Sesuai dengan dugaan Fikri, kakek Saman tidak kembali ke desa, melainkan pergi ke bantaran sungai. Night Fox ingin mengetahui apakah informasi dari Fikri benar-benar akurat. Sebelumnya Fikri telah memberitahukan bahwa pelakunya adalah kakek Saman yang pasti menyimpan obat dari Red Death. Jadi, kepala suku ingin melihat apa isi dari kantong yang dimiliki oleh kakek Saman. Fikri sudah mencari tahu seputar informasi tentang kakek Saman, bertanya kepada Ayan asal-usul dari kakek Saman, karena mengenal lawan dengan lebih baik adalah salah satu strategi. Ayan menceritakan bahwa kakek Saman bukanlah warga asli suku Balak, asal-usulnya tidak diketahui dengan jelas. Tapi dulunya kakek Saman adalah budak dari Saman yang mendatangi suku Balak. Kakek Saman menghentikan rencana busuk dari Samannya, menghabisi majikannya itu dan mencuri sihirnya. Atas kontribusinya ini, kakek Saman diangkat dari seorang budak menjadi Saman suku Balak. Namun karena masih mendapatkan penolakan dari para warga, kakek Saman melakukan apapun untuk mendapatkan pengakuan, bahkan membersihkan semua kotoran dan sampah dari warga desa. Kakek Saman pun rela dirinya dijadikan umpan berburu, mempertaruhkan nyawanya untuk memancing seekor beruang. Hingga di usia tuanya, saat rambutnya telah memutih, kakek Saman akhirnya mendapatkan pengakuan dari para warga desa. Fikri yakin bahwa kakek Saman ingin mengambil kekuasaan atas desa Balak, mendapatkan apa yang tidak didapatkannya saat masa muda. Kakek Saman ingin mendapatkan wewenang yang melampaui kepala desa dan menjadi pemimpin atas seluruh hutan lebat. Kepala suku meminta kakek Saman untuk menjelaskan apa yang telah dilakukannya dan benda apa yang ada di dalam kantongnya kakek Saman. Sambil tergagap gemetaran, kakek Saman menjelaskan bahwa isi kantongnya adalah bubuk penyedap untuk dimakannya setelah ritualnya nanti. Gak boleh suuzon guys, entah sengaja atau tidak, kakek Saman kehilangan pegangan pada kantongnya. Alhasil, kantongnya terjatuh ke dalam sungai, kesengajaan yang tidak disengaja. Isi kantongnya adalah bubuk yang pastinya akan terlarut di dalam air, dan bukti utama ini telah lenyap. Kakek Saman meminta maaf atas keteledorannya. Kepala suku hanya bisa menghela nafasnya. Semua yang terjadi tepat sesuai dengan prediksi Fikri, membuat mereka harus melakukan hal lainnya. Fikri menyayangkan kenyataan ini. Mereka jadi tak bisa mengetahui isi kantong tersebut. Apakah benar obat penawar wabah yang terjadi? Kakek Saman langsung membantahnya. Tak mungkin dia memiliki penawarnya. Dan apakah ini berarti kakek Saman telah dituduh sebagai pelaku yang menyebarkan racun ke seluruh hutan? Kakek Saman meminta kepala suku untuk menghukum Fikri karena telah menuduhnya dan mencemari nama baik seorang Saman. Kepala suku mengakuinya, Fikri tak bisa menuduh seseorang tanpa memiliki bukti yang nyata. Kepala suku akan menjaga dan melindungi kehormatan dan harga diri kakek Saman yang mengakui dirinya tak bersalah. Inilah yang diinginkan kakek Saman. Tak ada yang bisa mengganggunya selama mendapatkan penjagaan dari kepala suku. Namun karena hal itu, kepala suku memutuskan untuk mengadakan ritual suci, yaitu Iliad. Bergetarlah jiwa kakek Saman, nyawanya seakan melayang mendengar pernyataan kepala suku. Iliad adalah tradisi suku Balak saat menyelesaikan permasalahan yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Duel suci antara kedua pihak yang bertentangan, dan suku Balak akan berpihak kepada yang menang. Ahun meminta kakeknya untuk tidak kabur. Kakeknya selalu mengajarkan bahwa tradisi adalah instrumen yang sangat penting dalam hidup. Iliad adalah tradisi suku Balak,
Jadi Ahun meminta kakeknya untuk menunjukkan bagaimana caranya melindungi tradisi suku mereka. Kakek Saman semakin terdesak, bahkan cucunya sendiri juga ikut memojokkannya. Kakek Saman akhirnya menerima duel suci Iliad ini, secara resmi menantang Fikri, dan duel akan dilaksanakan 4 hari lagi saat malam bulan purnama. Fikri menolaknya. Menurutnya orang yang menerima tantangan inilah yang berhak memutuskan kapan duelnya akan diadakan, sesuai dengan tradisi suku Balak. Fikri sadar sedari awal bahwa tak ada gunanya membuat kakek Saman mengakui perbuatannya setelah mendapatkan bukti nyata. Karena itulah sejak awal Fikri memang berencana untuk menggiring kakek Saman mengajukan duel suci Iliad. Fikri meminta agar duel suci Iliad diadakan sekarang juga. Setelah persiapan yang dibutuhkan selesai, kepala suku menyatakan bahwa Iliad akan dimulai sekarang juga. Arena pertarungan Iliad adalah sebuah lingkaran yang dibuat oleh para warrior suku Balak. Mereka akan langsung mengeksekusi pengganggu dan peserta yang meninggalkan lingkaran tersebut. Di belakang kepala suku saat ini adalah Gunung Warrior, tempat makam dari leluhur suku Balak bersemayam. Duel suci Iliad ini akan disaksikan para leluhur. Melakukan tindakan yang tidak pantas selama duel akan mendapatkan masalah besar. Leluhur akan menilai mana yang benar dan salah. Pemenang duel ini adalah pilihan dari para warrior terdahulu, dan sebagai warrior Balak, kedua peserta diminta membuktikan kelayakannya. Ayen meminta Fikri untuk menyelesaikan duel ini dalam satu serangan. Disusul teriakan dari para pemuda dan pemudi yang mendukung Fikri. Kakek Saman kecewa. Tak ada satupun anak muda yang mendukungnya. Tentu saja, beda zaman, beda gaya bosku. Udah tua, jangan dimudah-mudahin. Au, 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 au. Tapi semua ini akan berubah saat kakek Saman bisa mengalahkan Fikri. Tak ada larangan penggunaan skill dalam duel suci Iliad. Kakek Saman meneteskan darahnya ke atas tanah. 3 ekor monster goblin tulang terbangkitkan. Kakek Saman menjadikan mereka sebagai mata tambahan untuk mengawasi titik butanya. Kakek Saman merasa unggul akan pengalamannya yang telah mengenal kawasan hutan ini dengan baik. Tak mungkin pemuda kekaisaran seperti Fikri yang baru hidup 2 tahun di hutan bisa mengalahkannya. Begitu posisi Fikri terungkap, kakek Saman akan menembakkan panahnya. Sementara Fikri telah menggantung di dahan pohon di belakang kakek Saman. Fikri menggunakan skill yang didapatnya dari monster lele, Silent Hill, membuat Fikri bisa menyelinap ke titik butanya musuh tanpa diketahui. Fikri sangat menyukai skill ini, yang sangat bermanfaat bagi seorang assassin. Kakek Saman tak bisa diremehkan. Melihat bagaimana dia bisa membangkitkan monster tulang, menunjukkan bahwa kemampuannya tak bisa dianggap enteng. Fikri menebak bahwa kakek Saman berasal dari suku Rokoko, namun hal itu tidak akan mengubah apapun. Fikri mendarat tepat di tengah-tengah monster tulang yang berjaga. Dalam satu ayunan, Fikri menghancurkan ketiga monster itu dengan mudahnya. Kakek Saman yang tak menyadari apa yang terjadi, masih optimis akan kemenangannya, berpikiran bahwa Fikri sedang ketakutan karena tidak berpengalaman. Namun tepat setelahnya, Fikri menancapkan pedang demon ke dada dari kakek Saman. Kakek Saman tak mendengar pergerakan apapun dari Fikri. Keangkuhan membuatnya akan segera menapaki akhir dari hidupnya. Fikri menyimpan pedangnya kembali sambil memperhatikan keadaan kakek Saman. Ayen segera datang sambil bersorak gembira, meneriakkan nama dari Fikri. Para warrior muda ini tak menyangka bahwa duelnya berlangsung sangat cepat. Warrior muda ini yakin bahwa leluhur suku Balak telah memutuskan bahwa kakek Saman bersalah atas wabah yang terjadi. Badan kakek Saman bergetar, rasa sakit membakar tubuhnya. Kakek Saman menolak datangnya panggilan kematian. Selama ini, kakek Saman telah melakukan apapun untuk dapat bertahan di suku Balak. Rasanya sangat tak adil jika berakhir seperti ini. Kakek Saman tak terima dan sangat iri terhadap Fikri. Kenapa kakek Saman tak mendapatkan pengakuan dan rasa hormat seperti yang Fikri dapatkan? Kakek Saman tak mau menerima kenyataan ini. Fikri adalah orang asing yang mengambil hasil kerja kerasnya selama ini. Kakek Saman juga akan membalas semua penghinaan yang diterimanya dari suku Balak dan suku Rokoko yang telah mengabaikannya.
Fikri bertanya kepada Ahun, apakah dia tak mau memberikan penghormatan terakhir kepada kakeknya. Fikri tak bisa membiarkan kakek Saman dalam kondisi sekarat seperti sekarang. Rasanya sangat menyakitkan, namun Ahun menolak. Ahun hampir saja kehilangan adiknya tersayang akibat wabah beracun, dan pelakunya adalah kakeknya sendiri. Ahun tak bisa memaafkannya. Ahun merasa kakeknya pantas mendapatkan penderitaan ini, sosok kejam yang tak layak dikasihani. Kakek Saman dengan sisa tenaganya berhasil membuat sebuah segel jutsu di atas tanah menggunakan darahnya. Tiba-tiba saja, aura gelap menyelimuti kawasan hutan yang berpusat di Gunung Warrior. Kepala desa dan Ayen sangat terkejut merasakan energi yang tidak mengenakan dari dalam makam. Fikri masih belum menyadari, namun Ahun telah melihat kakeknya berusaha bangkit. Fikri juga sebegitu terkejutnya. Dia telah menusuk kakek Saman tepat di tengah dada. Apakah udara yang tidak menyenangkan ini adalah perbuatan dari kakek Saman? Kakek Saman diperingatkan atas kesalahan fatalnya ini yang bisa mendatangkan bencana dan amarah dari para leluhur. Kakek Saman menjadi sangat menakutkan. Dengan wujudnya ini, rasanya tak ada lagi yang perlu ditakutkan, bahkan leluhur sekalipun. Fikri langsung bergerak cepat untuk menghabisi kakek Saman sebelum situasinya semakin memburuk. Namun sebuah anak panah melesat dan menghentikan langkah Fikri tepat di depannya kakek Saman. Padahal tinggal sedikit lagi, namun Fikri terlambat. Anak panah yang mendarat tampak cukup aneh karena diselimuti energi gelap. Kakek Saman akan menyerahkan semua keputusan kepada leluhur suku Balak. Dari sisi Gunung Warrior, tampak sebuah cahaya yang berkilau. Seorang warrior wanita yang terbangkitkan dari tidur panjangnya. Salah satu leluhur agung suku Balak bangkit kembali untuk memulai penghakiman. Death Knight, sebuah entitas yang telah mencapai puncak kehidupannya, namun telah rusak dan ternodai, menggunakan jiwa seseorang dan tubuh fisik makhluk hidup. Entitas ini mengumpulkan mana kegelapan di dalam otot dan pembuluh darah mereka hingga meluap. Ayen begitu takjub melihat leluhurnya, sementara Fikri berpikir keras, tak menduga bahwa kakek Saman bisa menggunakan Edo Tensei pada leluhur suku Balak. Ditambah lagi, kakek Saman juga mengubah dirinya sendiri menjadi undead. Kakek Saman kembali membangkitkan monster tulang. Selama ini dia telah membuat banyak persiapan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga seperti sekarang ini. Kakek Saman mengingatkan kepada semua orang untuk tidak terlalu terkejut karena ini masihlah permulaan. Gunung Warrior tidak hanya berisikan satu makam saja. Kakek Saman telah membangkitkan banyak warrior Balak dari masa lalu. Kakek Saman kabur dengan monster tulangnya, meminta semua pengganggunya untuk menghadapi para leluhur mereka. Ahun berteriak meminta kakeknya berhenti. Tepat saat panahnya akan ditembakkan, anak panah Ahun telah terbelah menjadi dua oleh sebuah tembakan lainnya. Dari atas bukit, seorang warrior mengawasi Ahun. Warrior ini yang mencegah serangan Ahun sebelumnya. Tapi kemudian, warrior tersebut menerima serangan anak panah tepat di kepalanya. Kepala suku yang mengambil tindakan ini meminta semua pasukannya untuk bersiap berperang, mengingatkan bahwa leluhur yang ada di depan mereka ini adalah mayat hidup buatan kakek Saman. Warrior muda dapat memberikan penghormatan terbaik kepada leluhur mereka. Para warrior muda diminta untuk berjuang dan berusaha. Mereka harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Pertarungan sengit antar senior melawan junior tengah berlangsung. Tampak warrior muda kewalahan menghadapi seniornya. Warrior muda terdesak. Mereka terkena serangan yang cukup fatal hingga memilih bersembunyi. Tiba-tiba saja, kepala dari ketiga mayat ini hancur akibat tembakan anak panah. Kepala suku mengambil perannya di sini, menembakkan anak panahnya ke segala penjuru. Fikri tak menduga, satu tembakan panah dari kepala suku mampu mengalahkan mayat hidup yang sebanding dengan prajurit graduator tingkat tinggi. Kepala suku, Night Fox Aquila, kekuatannya sangatlah luar biasa. Rumor tentangnya yang melindungi hutan sendirian dari invasi kekaisaran memang benar adanya. Karena kepala suku sudah menguasai wilayah tersebut, Fikri akan bergerak ke tempat yang lain, meminta Ayen untuk ikut bersamanya. Fikri ingin mengejar kakek Saman yang tengah melarikan diri.
kakek Saman akan membuat suku Balak menyesali perbuatannya. Kakek Saman mengutus salah satu monster tulangnya untuk menghambat para pengejarnya. Meski kakek Saman berhasil membangkitkan leluhur yang cukup kuat, tapi masih belum cukup untuk menumbangkan kepala suku, karena Night Fox Aquila adalah salah satu warrior terkuat dan jenius dalam sejarah desa Balak. Kakek Saman tersenyum. Untuk menghadapi jenius, maka kakek Saman mencari jenius lainnya untuk menjadi lawan yang sepadan. Sesaat berselang, Fikri bersama Ayen tengah mengawasi kakek Saman dari balik pepohonan. Kakek Saman sedang mengadakan ritualnya. Lingkaran sihir beraura gelap menguap mencari mangsanya. Fikri bertanya kepada Ayen, apakah ada sesuatu di tempat kakek Saman berada? Kenapa kakek Saman melarikan diri ke tempat ini dan melakukan ritual? Ayen tak tahu sedikit pun, dan Ayen juga tak peduli. Mereka tak boleh membiarkan ini lebih lanjut lagi. Ayen menyiapkan anak panahnya. Ayen akan melenyapkan kakek Saman di sini dan untuk selamanya. Anak panah telah melesat dengan kecepatan penuh menuju ke arah kakek Saman. Namun semuanya terlambat karena kakek Saman telah menyelesaikan ritualnya. Sebuah tangan terbangkitkan dan menangkap anak panah kiriman Ayen. Kakek Saman begitu bahagia berhasil memanggil salah satu kartu tersembunyinya. Seperti yang dikatakan legenda, makhluk ini tertidur sendirian di tengah hutan. Sang leluhur agung suku Balak, warrior terkuat yang pernah ada, sang dewa panah, Ser Adonai. Ayen dan Fikri sama terkejutnya. Selama ini hanya bisa mendengarkan kisahnya layaknya sebuah dongeng, tapi sekarang sosok aslinya ada di hadapan mereka. Ser Adonai langsung mengambil langkah cepat, menyiapkan busurnya dan menembakkan anak panahnya. Sebuah serangan yang begitu kuat telah melesat, dan Fikri langsung sigap menangkis tembakan Ser Adonai dengan pedang demonnya. Fikri sangat terkejut, meski berhasil menepis panah dari Ser Adonai, namun dampak kerusakannya sangatlah besar. Panah yang terbuat dari aura sangatlah mengerikan. Dan tanpa disadari, Ayen terkena serangan tadi. Paha kirinya terserempet anak panah. Ayen merasakan lukanya sangat perih, seperti terbakar. Fikri menduga bahwa ada racun di panahnya Ser Adonai. Legenda tentang Ser Adonai melawan Madam 8 kaki ternyata benar adanya. Dan panah milik Adonai terbuat dari salah satu kaki Madam 8 kaki. Hujan anak panah terus terkirimkan, memaksa Fikri bertahan dengan sekuat tenaganya. Efek serangan panah aura Ser Adonai begitu luar biasa, memberikan kerusakan parah pada kawasan hutan. Bahkan tanah tempat mereka berdiri juga tergerus akibat efek serangan. Fikri menerima damage yang cukup parah, tangan kanannya merasakan nyeri yang menyiksa. Ayen meminta Fikri untuk berhenti melindunginya dan menyuruh Fikri kabur menyelamatkan dirinya. Kakek Saman tak akan membiarkan satu orang pun hidup. Tak akan ada yang bisa lolos darinya. Memerintahkan Ser Adonai untuk menghabisi dua warrior muda di hadapannya. Anak panah telah ditembakkan, membuat Fikri dan Ayen berada dalam keadaan terburuk. Kepala suku, Night Fox Aquila datang tepat waktu, menangkap anak panah Ser Adonai dengan tangan kirinya. Mencengkramnya dengan begitu kuat. Kepala suku menghancurkan anak panah Ser Adonai. Menatap kakek Saman hingga membuatnya bergetar. Kepala suku akan membuat kakek Saman bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Kepala suku datang setelah merasakan aura yang sangat kuat dan bersyukur bahwa kedatangannya di waktu yang tepat. Lawan hebat telah hadir di hadapannya. Ayen mengingatkan ibunya bahwa panah dari Ser Adonai beracun dan telapak tangan dari ibunya harus segera diobati. Namun kepala suku malah mengepalkan tangan kirinya dan membuang darah kotor yang teracuni. Ini pertama kalinya Fikri melihat sesuatu yang menakjubkan. Kepala suku menggunakan auranya untuk mengeluarkan racun dan darah kotor dari dalam tubuhnya. Kakek Saman takut dengan auranya kepala suku, mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa dia melakukan ini karena telah disudutkan. Untuk saat ini kepala suku tidak memperdulikan semua yang terjadi, meminta kakek Saman untuk menjawab pertanyaannya dengan lugas. Apakah sosok hebat dan kuat di hadapannya ini adalah Dewa Panah, Ser Adonai? Kakek Saman mengakuinya, warrior legendaris dari suku Balak. Kepala suku tak akan mampu mengalahkannya.
Kepala suku tak takut sedikit pun, meminta Fikri dan Ayan untuk segera menyingkir dari tempat itu. Kepala suku menyapa Dewa Panah Ser Adonai. Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan pahlawan dari suku Balak. Kepala suku menantang Ser Adonai untuk duel 1 lawan 1 untuk melihat siapa warrior terkuat suku Balak sesungguhnya. Situasi hening untuk sesaat. Kedua warrior ini saling memperhatikan lawannya. Kepala suku mengambil inisiatif menyerang, menyiapkan 5 anak panahnya yang siap ditembakkan. Kepala suku melepaskan tembakan panah dengan diselubungi aura. Ser Adonai menghindari setiap anak panah yang mendekat dengan gerakan yang begitu efektif. Lalu Ser Adonai menyiapkan serangan balasan. Anak panah dari aura kegelapan telah siap. Panah berkekuatan penuh telah ditembakkan. Dan kepala suku berhasil menghindarinya dengan gerakan akrobatik. Kedua petarung ini bersiap melanjutkan serangannya. Efek serangan mereka menghujani hutan dan merusaknya. Daya hancurnya begitu mengerikan. Fikri yang kabur sambil menggendong Ayan bisa merasakan aura yang sangat kuat. Pertarungan dari master pengguna aura yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bahkan di masa lalu tak ada yang seperti ini. Kakek Saman yang juga menghindari arena pertarungan mengirimkan matanya untuk mengawasi situasi. Kakek Saman mengakui kemampuan kepala suku. Meski lawannya adalah Ser Adonai, kepala suku tak akan mudah dikalahkan. Namun situasi ini tidak akan menguntungkan kepala suku. Dia tidak akan bisa mengalahkan Ser Adonai. Kakek Saman sangat yakin akan hal ini. Ser Adonai adalah Death Knight terkuat yang pernah ada, yang bisa menggunakan auranya secara terus-menerus tanpa takut kelelahan. Dan hal ini pasti disadari oleh kepala suku yang baru saja menerima sebuah luka di bahunya, menyadari bahwa dirinya harus memperpendek jaraknya dengan Ser Adonai. Kekuatan, kecepatan, dan pergerakannya, kemampuan Ser Adonai sangatlah luar biasa. Seorang pemanah sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Namun bagi kepala suku, Ser Adonai di hadapannya sekarang memiliki satu kekurangan fatal. Kedua warrior telah menembakkan panahnya dan akan bertabrakan langsung. Ledakan super besar menguap ke udara, memancarkan aura yang menekan, membuat debu-debu berterbangan dan membatasi jarak pandang. Kepala suku muncul dari balik debu, memangkas jaraknya dan melayangkan sebuah tendangan. Ser Adonai berhasil menghindarinya dan menyiapkan serangan balasan. Tebasan dari pedang aura Ser Adonai menebang pepohonan di sekeliling. Kepala suku berhasil menghindarinya di waktu yang tepat. Kepala suku menggunakan senjatanya untuk menjatuhkan pedang milik Ser Adonai. Disusul sebuah tendangan yang menghantam lutut kanan dari Ser Adonai, membuat sang dewa panah kehilangan keseimbangannya. Kepala suku tidak membuang kesempatan emas ini. Tembakan jarak dekat dilepaskan kepala suku ke arah kepala dari Adonai. Sebuah tembakan laser telah menembus langit sore di kawasan hutan lebat. Setelahnya kepala suku segera mengambil jarak yang aman untuk memikirkan langkah selanjutnya. Dampak serangan kepala suku sangatlah luar biasa, menghancurkan lengan kanan dari Ser Adonai. Kepala suku bertanya, dia tak bisa merasakan semangat bertarung dari Ser Adonai. Apakah karena dia undead atau karena dia tak mau melukai penerusnya? Karena tak ada jawaban, satu-satunya hal terbaik yang bisa diberikan oleh kepala suku adalah mengalahkan Ser Adonai dan menghancurkannya. Kepala suku telah menembakkan panah berkekuatan penuh. Ser Adonai pasrah dan tidak memberikan perlawanan, menerima dengan ikhlas kekalahannya. Namun tangan kegelapan menangkap anak panah tepat sebelum menusuk kepala dari Ser Adonai. Tangan ini keluar dari bagian tubuh Ser Adonai yang telah hancur. Kekuatan kegelapan mulai merasuki tubuh dari Ser Adonai dan mau mengambil alih kendalinya. Kakek Saman tak menyangka bahwa Ser Adonai akan menolak kendalinya. Seorang legenda memang berada di level yang berbeda. Kakek Saman tak bisa membiarkan ini. Ser Adonai harus terus bertarung dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, hingga semua pengganggu yang mengacaukan rencana kakek Saman berhasil dilenyapkan. Kepala suku tak bisa berkata lagi. Kakek Saman mencoba secara paksa untuk mengendalikan Ser Adonai yang terus memberikan penolakannya. Ser Adonai melepaskan tekanan aura yang begitu kuat.
Kepala suku tak bisa berkata lagi. Luka yang diterimanya juga sangat menghalangi pergerakannya. Wujud Ser Adonai benar-benar telah berubah. Kakek Saman telah merubahnya menjadi monster yang menakutkan. 3 ekor monster ukuran besar datang mendekat karena merasakan ancaman dari pancaran aura Ser Adonai. Kakek Saman yang mengawasi hal ini mengetahui ketiga monster itu berada di tingkat A. Kemungkinan terganggu akibat keributan yang terjadi. Ketiga monster menatap Ser Adonai dengan nafsu memburu yang tinggi. Tapi dalam sekejap mata, Ser Adonai melenyapkan ketiga monster dengan begitu instan. Kekuatan dari Ser Adonai saat ini telah berada di tingkatan yang berbeda, tak sama seperti sebelumnya. Bahkan kepala suku tak bisa melihat tembakannya tadi sama sekali. Kakek Saman berhasil mengeluarkan kekuatan penuh dari Ser Adonai. Dengan wujudnya saat ini, dia bisa bebas mengamuk dan mampu membunuh monster dengan mudah. Kakek Saman meminta Ser Adonai untuk menghabisi kepala suku wanita di hadapannya. Dalam sekejap, 3 buah anak panah melesat dan kepala suku berhasil menghindarinya. Kepala suku berhasil bereaksi berkat niat membunuh yang kuat dari anak panah tadi. Racun madam 8 kaki juga terus menyebar dan menyiksa tubuh dari kepala suku. Membuatnya kehabisan waktu dan tak punya banyak pilihan. Kepala suku harus menyelesaikan ini secepatnya. Kepala suku menembakkan 2 buah panah auranya yang menyerang Ser Adonai ke 2 titik yang berbeda. Ser Adonai menghindari anak panah yang pertama dan bersiap menyambut panah kedua. Menggunakan sebuah perisai kecil dari aura, Ser Adonai menahan panah kedua dan menghancurkannya hingga tak tersisa. Kekuatan yang begitu mengerikan, Ser Adonai bahkan tak bergerak sedikit pun. Namun secara ajaib, panah pertama kepala suku memantul di udara dan berbalik untuk menyerang. Anak panah pertama ini menembus batang leher Ser Adonai, cukup membuatnya terkejut. Ini adalah teknik memanah milik kepala suku. Saat anak panahnya berada pada putaran maksimum dan terbang di udara, panah ini akan berbalik menyerang lawan setelah mencapai puncak tertingginya. Namun tentu saja serangan ini tak cukup untuk mengalahkan Ser Adonai yang mencabut panah itu tanpa rasa apapun. Kakek Saman angkat bicara. Dia mengakui kekuatan kepala suku, namun itu semua tak berguna di hadapan mayat hidup. Ser Adonai saat ini hanyalah senjata pembunuh tak berperasaan yang tidak akan bisa dikalahkan hanya dengan 1 anak panah yang menembus tenggorokannya. Ayen mengawasi pertarungan ibunya dari atas sebuah bukit. Kekhawatiran menguasai dirinya. Dia takut bahwa ibunya tak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ayen berharap ibunya bisa bertahan hingga Fikri menyelesaikan rencananya. Saat ini Fikri sedang bergerak cepat untuk mencari keberadaan dari kakek Saman demi menghentikan mayat hidup yang ada. Fikri menyadari bahwa kakek Saman sangat takut kepada kepala suku. Jadi kemungkinan besar kalau kakek Saman bersembunyi di belakang Ser Adonai. Tepat saja setelah melakukan pencarian, Fikri akhirnya bisa menemukan keberadaan dari kakek Saman. Fikri langsung bermanuver dan menambah kecepatannya. Waktunya sudah semakin mepet. Fikri akan menghabisi kakek Saman dalam 1 serangan. Namun ternyata kakek Saman telah meningkatkan penjagaannya. Salah satu warrior muncul dan siap menendang Fikri. Serangan dilesatkan dan berdampak cukup keras. Fikri berhasil menghindarinya di waktu yang tepat dan mundur mengambil jarak. Kakek Saman begitu emosi melihat Fikri yang selalu mengacaukan rencananya. Kakek Saman telah memperkirakan bahwa akan ada seseorang yang mengejarnya. Karena itulah kakek Saman telah menempatkan beberapa pasukannya untuk berjaga. Meski tidak setingkat dengan kepala suku, warrior-warrior ini memiliki kekuatan yang tinggi hingga layak untuk dimakamkan di Gunung Warrior. Seluruh penjaga yang ada menyerang Fikri secara bersamaan, membuat pilihan Fikri untuk bergerak menjadi terbatas. Kembali ke tempat kepala suku berada, tembakan anak panah Ser Adonai menyerempet perutnya dan membuat kepala suku tak mampu lagi menahan rasa sakitnya hingga berlutut di hadapan lawannya. Kakek Saman sangat bergembira menyaksikan pemandangan ini.
Untuk pertama kalinya, sang Night Fox Aquila tak berdaya seperti ini. Tak lama lagi, kakek Saman akan menjadi penguasa hutan. Sebuah hadiah terbesar yang didapatkan di penghujung hidupnya setelah melewati begitu banyak perlakuan yang tidak adil. Untuk langkah awal, kakek Saman akan menghabisi semua orang yang menentangnya. Merasa lelah dan merepotkan dengan semua yang terjadi, Fikri menggunakan teknik terkuatnya, Baskerville taring ke-6, menyerang semua penjaga sekaligus. Fikri tak bisa membiarkan kakek Saman begitu saja, karena hutan dan seisinya akan menjadi sekutu bagi Fikri. Kakek Saman begitu terguncang, Fikri mampu mengalahkan penjaganya yang berada di level graduator tingkat tinggi. Fikri yang sekarang telah lebih kuat dibandingkan graduator tingkat tinggi. Fikri bertanya, apakah kakek Saman sedang memimpikan semua hal yang diinginkannya sepanjang hidupnya? Kakek Saman pucat ketakutan, meminta Ser Adonai membantunya. Di mana sang dewa panah berwujud monster ini telah menyiapkan sebuah serangan. Kepala suku berhasil membuat keseimbangan Ser Adonai goyah, hingga target sasarannya juga pasti akan berubah. Sehingga Fikri bisa menghindari anak panahnya di waktu yang tepat. Kakek Saman meminta Ser Adonai menyerang sekali lagi. Tapi dia terlambat karena tangannya telah tertebas oleh Fikri. Hingga selanjutnya, Fikri memisahkan tubuh dari kakek Saman hingga menjadi beberapa bagian. Di sisi lain, pertarungan antar warrior muda melawan para leluhur masih berlanjut. Gadis muda ini dalam kondisi terjepit. Busurnya hancur setelah menahan tebasan mayat hidup. Tak ada lagi yang bisa dilakukannya, pasrah akan akhir dari hidupnya. Namun keajaiban terjadi, badan dari mayat hidup perlahan hancur dan memudar. Begitupun dengan mayat hidup lainnya, satu persatu warrior itu menghilang dengan pasti. Termasuk Dewa Panah, Ser Adonai. Pada akhirnya kepala desa bisa bernafas lega kembali. Kepala suku mengantarkan kepergian Ser Adonai, mendoakan agar leluhurnya ini bisa beristirahat dengan tenang. Meski telah kehilangan tubuhnya, kakek Saman masih bisa bersuara, protes dan kecewa, padahal sedikit lagi dia bisa menguasai hutan ini. Ditambah lagi, yang menggagalkan semua rencananya adalah bocah kekaisaran, Fikri van Baskerville. Fikri mengakui kemampuan kakek Saman, tidak hanya mengubah dirinya menjadi undead, tapi dia juga bisa mengendalikan sihir di tingkat yang tinggi, mengendalikan banyak mayat hidup dalam satu waktu, termasuk Ser Adonai di sana. Kakek Saman masih tertawa, memperingati bahwa ini belum berakhir. Kakek Saman telah menyiapkan hidangan yang akan mengagetkan. Belum sempat sumpah serapahnya terselesaikan, nyawa kakek Saman telah melayang setelah anak panah menembus kepalanya. Ahun tiba di sana dan mengambil tindakan tegas untuk mengakhiri kakeknya sendiri. Ahun meminta maaf kepada Fikri. Jika saja dia bertindak tegas sejak awal, maka kakeknya tak akan berbuat sejauh ini. Fikri tidak ingin Ahun menyalahkan dirinya sendiri. Yang terpenting adalah mimpi buruk ini telah berakhir. Kakek Saman telah menghilang sepenuhnya. Warga desa bisa tersenyum kembali. Kepala desa mendapatkan busur panah Ser Adonai. Ayan begitu bahagia bahwa semua masalah buruk telah berakhir. Akhirnya, diputuskan untuk kembali ke desa suku Balak bersama-sama. Mereka berjalan beriringan. Kepala suku dibantu seorang warrior muda untuk berjalan karena kondisi tubuhnya. Sementara Ayan memimpin barisan ini. Namun, langkah Ayan terhenti setelah melihat desa mereka hancur berantakan. Semuanya tampak sangat terkejut. Semua warrior pergi mengawasi duel suci Iliad, dan yang tidak ikut memilih tinggal di desa. Adiknya Ahun berhasil selamat, namun juga menerima luka-luka ringan di sekujur tubuhnya. Ahun langsung bertanya kepada adiknya, apa yang sebenarnya terjadi? Madam 8 kaki datang menghancurkan desa, begitu jawabnya. Fikri merasa ada yang aneh. Tak biasanya Madam 8 kaki mengunjungi desa di saat seperti ini. Sebenarnya apa yang membuat monster laba-laba ini bergerak? Adiknya Ahun menunjuk ke sebuah titik dan mengatakan bahwa ada asap muncul dari arah sana. Setelah itu Madam 8 kaki keluar dan mengamuk hingga tak terkendali.
Fikri segera memeriksa lokasi yang ditunjuk dan menemukan mayat monster dan jejak mencurigakan lainnya. Fikri mendapati bahwa kakek Saman telah membakar sejenis tanaman yang memikat serangga. Tak disangka kakek Saman mempersiapkannya hingga sejauh ini. Kepala suku begitu emosi dengan kenyataan ini. Pukulan hasil dari luapan amarahnya menghancurkan dinding bukit, membuat luka di perutnya kembali terbuka. Meski kondisi mereka tengah terpuruk, kepala suku meminta semua orang untuk membangun desanya kembali dan mengumpulkan bahan makanan. Meminta warrior yang tidak terluka untuk memakamkan korban yang tak selamat dan mengevakuasi warga yang terluka. Ayen juga mendapatkan kabar buruk. Serigalanya juga menerima luka fatal. Salah satu kakinya telah terkena racun madam 8 kaki. Ayen tak bisa menahan tangisnya. Semua ini terjadi karena dia meninggalkan sahabatnya ini sendirian. Madam 8 kaki adalah bencana berjalan di kawasan hutan lebat, menyebarkan ketakutan kepada semua penghuni hutan. Keberadaannya adalah ancaman besar dan tidak terbantahkan lagi, sumber dari kehancuran. Suku Balak menganggap keberadaan Madam sebagai bagian dari bencana alam dan tidak berani untuk membalaskan dendam. Tapi Fikri tak berpikir demikian. Dia tidak akan bisa membiarkan hal ini begitu saja. Berpindah ke dalam sebuah goa, tempat di mana kepala suku beristirahat, Fikri bertamu dan ingin menanyakan suatu hal yang penting. Fikri meminta agar kepala suku menceritakan dengan jelas tentang sejarah Madam 8 kaki. Fikri telah mengumpulkan berbagai catatan tentang monster laba-laba ini. Salah satunya didapatkan dari kunjungan ke desa suku Rokoko sebelumnya. Catatan ini berisikan tentang informasi mengenai jenis racun dari Madam 8 kaki, pernyataan saksi yang menyaksikan pertarungan Madam 8 kaki dengan monster lainnya, serta tempat persembunyian dari Madam 8 kaki. Setelah membaca semua ini, Fikri memiliki banyak pertanyaan. Fikri tak bisa menemukan alasan kenapa seluruh suku barbarian takut kepadanya. Kenapa tidak dicoba untuk melawannya bersama? Kepala suku angkat bicara. Sama seperti suku Rokoko, suku Balak juga memiliki catatan serupa yang diturunkan sejak dulu kala, terutama tentang catatan pertarungan Ser Adonai melawan Madam 8 kaki. Dalam pertarungan ini, Ser Adonai berhasil memutuskan salah satu kaki Madam 8 kaki dengan sebuah anak panah dan menghancurkannya. Tapi disinilah awal mula keputusasaan berjalan. Kaki yang telah hancur sebelumnya tumbuh kembali dan malah menjadi 2. Semakin banyak kaki Madam dihancurkan, maka semakin banyak jua kakinya bertambah. Kaki yang merupakan sasaran termudah untuk dihancurkan malah menjadi semakin kuat setelah dihancurkan. Dan juga tubuh dari Madam 8 kaki sangat keras, hingga panah dari Ser Adonai saja tak mampu menembusnya. Tercatat bahwa setiap orang yang ikut dalam penyerangan menghilang setelah terkena racun dari Madam 8 kaki. Kepala suku bisa merasakan betapa mengerikannya Madam 8 kaki ini. Bahkan terkena racun dari panah Ser Adonai saja membuat kepala suku begitu tersiksa. Madam 8 kaki adalah dewi kejahatan yang tercipta akibat pertarungan yang tak terhitung jumlahnya. Kepala suku meminta Fikri untuk mengubur niatnya menyerang Madam 8 kaki. Kepala suku tak ingin kehilangan anggota keluarganya lagi. Fikri menerima saran ini. Dengan kekuatannya, peluang Fikri menang melawan Ser Adonai atau kepala suku sangatlah rendah. Namun ceritanya berbeda jika yang dihadapinya adalah monster. Meskipun Madam 8 kaki adalah monster tingkat spesial, namun nantinya saat ras demon menyerang bumi, banyak demonic monster yang muncul sama seperti Madam 8 kaki. Dan Fikri memiliki pengalaman panjang melawan monster-monster ini. Tak peduli seberapa kuat Madam 8 kaki, dia masihlah seekor monster yang memiliki kebiasaan dan kelemahan. Jika Fikri bisa mendapatkan kelemahannya, maka Fikri bisa mengalahkannya. Fikri memantapkan hatinya untuk memulai misi perburuan Madam 8 kaki. Di sebuah gunung non-aktif yang situasinya tampak tenang, perlahan berubah menjadi mencekam. Kaki monster laba-laba mulai menjamah lereng gunung. Madam 8 kaki menunjukkan wujudnya, menggemakan raungannya ke segala penjuru.
agar tak ada satupun monster yang mendekati sarangnya. Saat Madam 8 Kaki melintasi kawasan perhutani, Fikri ada di antara pepohonan, mengawasi pergerakan Madam 8 Kaki. Fikri masih belum terbiasa dengan raungan Madam 8 Kaki, seperti sambutan untuk hari yang baru. Setelah mengawasi sarang Madam 8 Kaki selama beberapa hari, Fikri mengetahui bahwa Madam akan mencari makan setiap harinya di jam-jam tertentu. Dan dibutuhkan waktu lebih kurang 2 jam hingga Madam 8 Kaki kembali ke sarangnya. Fikri akan memanfaatkan kesempatan ini. Fikri bergerak cepat hingga telah berada di puncak gunung sarangnya sang Madam. Dari luar, sarang ini tampak seperti gunung batu biasa, namun di dalamnya menyimpan kengerian yang menakutkan. Fikri melakukan uji cobanya, menebas jaring laba-laba yang ada di sekitarnya dengan pedang demon. Tentu saja dengan kualitas pedangnya, Fikri berhasil melakukannya. Memeriksa lebih lanjut, Fikri mendapati bahwa jaring laba-laba ini sangat keras, akan sangat sulit dipotong dengan seorang ahli di tingkat graduator. Fikri akan memanfaatkan jaring-jaring ini untuk masuk ke dalam sarang dan memeriksanya. Mulut gunung ini begitu kecil hingga nyaris tak bisa dilalui Madam 8 Kaki. Namun semakin masuk ke dalamnya, maka akan semakin luas. Tempat ini benar-benar cocok dijadikan sarang dari monster laba-laba. Fikri mendapati bahwa ada banyak jasad makhluk hidup yang menempel di dinding gunung. Mereka adalah korban dari monster laba-laba, baik itu monster ataupun manusia yang terjebak di sini. Menjadikan mereka sebagai pajangan, tampaknya Madam 8 Kaki ingin membuat mereka menjadi contoh bagi makhluk lainnya untuk tidak memasuki wilayahnya. Hal ini membuktikan bahwa Madam 8 Kaki memiliki kecerdasan yang cukup tinggi hingga mampu menyadari bahwa dia adalah raja dari hutan lebat ini. Fikri tak ingin membuang waktu lagi. Dia ingin segera menyelidiki seluruh bagian sarang dan semua isinya dengan waktu yang tersisa. Fikri menemukan sesuatu yang berbeda menempel di dinding gunung. Fikri mengambilnya dan memeriksanya dengan lebih teliti lagi. Mendapati bahwa bola ini adalah telur Madam 8 Kaki. Fikri mengerti kenapa saat demonic monster menyerang, ada begitu banyak spider demon yang berkeliaran. Fikri akan membawa salah satu telur untuk dianalisa lebih lanjut. Namun tepat di atasnya, Madam telah kembali dan memeriksa sarangnya. Setelah memeriksa dengan cermat, Madam tidak menemukan apapun dan akhirnya memutuskan untuk mencari makanan. Fikri bersembunyi di balik sebuah jaring. Fikri tak menyangka mungkin saja Madam bisa merasakan kehadirannya dengan insting hewaninya. Kalau saja Fikri tak memiliki skill monster lele yang bisa meredam suara, maka situasi ini akan menjadi buruk bagi Fikri. Akhirnya Fikri memutuskan untuk menyelesaikan misinya dan kabur dari tempat itu secepat mungkin. Scene berpindah, pembangunan desa suku Balak tengah dilaksanakan. Para warga bahu-membahu mendirikan fondasi. Mereka semua telah lama tidak melihat Fikri. Setelah membangun rumahnya, Fikri tak terlihat keluar dari rumah selama beberapa hari terakhir. Sempat ada yang melihatnya keluar menuju ke wilayah desa lain, namun tak ada yang mengetahui secara pasti apa yang sedang dilakukan oleh Fikri. Ayen juga sudah beberapa hari tak bertemu dengan Fikri, yang diyakini sedang sibuk merencanakan sesuatu. Ayen hanya berdiam di depan rumahnya Fikri dan tidak memiliki keberanian untuk melangkah masuk ke dalam rumah. Ayen sudah mendengar dari ibunya tentang Fikri yang sedang mengumpulkan informasi seputar Madam 8 Kaki. Seperti yang diketahui, Madam 8 Kaki adalah monster yang sangat mengerikan, yang tidak bisa dikalahkan prajurit manapun. Ayen tak berani berpikiran bahwa Fikri berniat melawan monster ini. Serigala abu-abunya Ayen saja harus diamputasi kakinya, karena racun dari monster laba-laba membuat sang serigala sudah tak bisa menemani mereka berburu. Ayen takut hal serupa menimpa Fikri. Jika dia tetap keras kepala seperti ini, Ayen tak tahu harus berbuat apa lagi. Dari dalam rumah, Fikri memanggil Ayen memintanya masuk ke dalam karena ada yang ingin dibicarakan. Perlahan Ayen melangkahkan kakinya, melihat Fikri yang sedang sibuk dengan penelitiannya. Ayen sangat terkejut dengan semua hal yang tidak dimengertinya. Bertanya pada Fikri apa yang sedang dikerjakannya.
Fikri menjelaskan bahwa semua tulisan itu adalah catatan mengenai Madam 8 kaki yang didapatkannya dari semua suku di hutan ini. Fikri juga sedang meneliti jaring laba-laba dan kulit yang dibawanya dari sarang Madam 8 kaki, serta telur monster yang belum menetas. Ayen begitu terguncang mendengarnya. Fikri baru saja kembali dari sarang Madam. Bisa disimpulkan bahwa Fikri serius melawan monster laba-laba ini. Ayen mengajukan dirinya untuk ikut membantu Fikri, meyakini bahwa dia bisa berguna. Namun Fikri menolak. Ayen masih harus memulihkan dirinya dari luka yang didapatkan dari Ser Adonai. Ikutnya Ayen hanya akan menghambat Fikri. Fikri menegaskan bahwa tak lama lagi dia juga akan pergi meninggalkan kawasan hutan ini. Banyak hal yang harus dikerjakan oleh Fikri, banyak permasalahan yang harus diselesaikan oleh Fikri. Jadi Fikri harus kembali ke klan Baskerville. Ayen tampaknya berat menerima fakta ini, walaupun dia sudah mengetahuinya sejak dulu. Fikri melanjutkan, setelah menyelesaikan semua hal yang perlu dilakukannya, Fikri berencana untuk kembali ke desa suku Balak. Dan karena hal itulah, Fikri akan melindungi tempat ini, tempat yang akan menjadi tujuannya nanti. Fikri menunjukkan semua hasil penyidikannya, seperti sarang Madam, jenis kakinya Madam, kelemahan, kebiasaan, daya tahan, serta racun dari Madam 8 kaki. Fikri baru saja menyelesaikan rencana perburuan Madam 8 kaki, dan Fikri tak akan membiarkan hal yang terjadi pada serigala abu-abu menimpa dirinya. Ayen begitu takjub melihat rencana Fikri, namun Ayen tak menyangka Fikri berani menggunakan kata perburuan terhadap Madam 8 kaki begitu nekat. Fikri telah melakukan banyak hal untuk suku Balak, menyelesaikan banyak masalah suku Balak, menghentikan penyebaran racun di hutan ini, bahkan di insiden dengan kakek Saman. Fikri selalu menghadapi masalah yang tak bisa diselesaikan dan berhasil menyelesaikan semuanya dengan hasil yang sangat memuaskan. Ayen berusaha tersenyum. Apakah kali ini Fikri akan kembali menunjukkan keajaibannya? Apakah kali ini Ayen bisa yakin bahwa Fikri bisa mewujudkan keinginannya? Fikri menjaminnya. Scene berlanjut. Malam hari di tengah hujan yang deras, Fikri akan bertarung dengan monster salamander. Salamander mengayunkan salah satu kakinya. Tapi dengan cepat Fikri memotong kakinya begitu mudah. Lalu secara instan, kaki salamander yang terpotong kembali tumbuh seperti semula. Selama kepala salamander masih menempel di tubuhnya, maka dia bisa meregenerasi tubuhnya. Kemampuan ini adalah kepingan terakhir yang dibutuhkan Fikri untuk melawan Madam 8 kaki. Fikri akan merebut kemampuan itu agar memudahkannya melawan monster laba-laba. Daftar skill di pedang Demon Beelzebub. Slot 1, Burn Injury Cerberus. Slot 2, Silent Hill Monster Lele. Dan slot 3, Regenerasi Salamander.